semua berdiri. Saya mau bertanya dulu satu pertanyaan. Ibu-ibu sehat? Tubuhnya sehat? Jiwanya sehat? Yakin? Yakin? Makin sedikit suaranya. Jiwanya sehat? Amin. Rohnya sehat? Rohnya sehat? Kalau gitu sama-sama kita mau memuji Tuhan. Katakan kiri kanan, kita bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Katakan dengan senyum. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Hey! Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Sama-sama. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin, amin. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam apa ibu-ibu? Pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Semua saya percaya semua datang dengan antusias untuk memuji Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Oh, oh, oh. Hey. Oh. Come on, sama-sama. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar.
kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang besar. Tidak ada yang lain Tuhan. Oh Lord Jesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Jesus, Yesus lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Tidak ada yang lain. Oh Yesus terlebih besar. Pujianmu, Yesus lebih besar. Yes Lord. Yesus lebih besar di dalamku, di dalamku. Oh Lord Jesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku.
Kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, selamat pagi Allah kami, selamat pagi Roh Kudus. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami masih boleh ada sampai hari ini, masih boleh mengalami Tuhan, masih boleh sehat, masih boleh bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, masih boleh melayani Tuhan, masih boleh mengangkat tangan kami, masih boleh mengakui Engkau adalah Allah yang besar dalam hidup kami. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan sungguh sudah hadir di tempat ini. Karena kami percaya kehadiran Tuhan yang paling penting, kehadiran Yesus yang paling penting. Karena di mana ada kehadiran Yesus, di sana ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada keteduhan, ada solusi, ada jalan keluar, ada keselamatan. Terima kasih Bapak, aku secara pribadi, aku boleh kembali sehat, sebuah karena anugerah Tuhan. Kami mau mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan, bukan hanya kepada jemaat, tapi juga kepada setiap kami, termasuk kepada aku juga. Saya akan boleh semakin bertumbuh, semakin berbuah dalam Tuhan. Dalam nama kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Oke, shalom. Sudah lama tidak bertemu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana semuanya? Sehat? Sehat ya? Ini diajak ngomong gak mau ngomong ini. Sehat semuanya? Sehat ya. Oke, siap dengan firman Tuhan. Oke, yuk kita masuk dalam firman Tuhan ya. Oke, kita buka 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat ini mungkin sering kita dengar, tapi hari ini Tuhan mau lebih lagi kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan ya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan lagi milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan harga dan telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Wow. Ibu-ibu kalau engkau baca, bapak-bapak kalau engkau baca ayat ini, apa yang kau dapat? Ya mungkin kita baca ayat ini selama ini biasa-biasa saja ya. Ya itu ya biasa aja Bu, tubuh kita katanya bait Allah ya. Apakah hanya sekedar itu maksud Paulus menyampaikan firman ini? No. Ini adalah konfirmasi buat setiap kita, para ibu, para bapak, para pengerja, para pembicara, para pemusik, para WL. Bahwa engkau dan saya sangat-sangat spesial di mata Tuhan. Bayangkan siapa kita? Kita hanya debu dan tanah, kita hanya si cacing Yakub, kita hanya manusia yang terbatas. Roh Allah mau tinggal dalam kita loh. Apa artinya ini? Kalau misalnya sekarang bos besar datang ke rumah kita, ada kunjungan ke rumah kita, atau mungkin Presiden RI sekalipun datang ke kita, itu kita udah menganggap, wah luar biasa, siapa gua sampai mau dikunjungi oleh Presiden Indonesia, Pak Prabowo. Aduh kalau perlu kita bersih-bersih semua betul. Wah kita bersih-bersih rumah kita, semprot banyak-banyak pakai minyak wangi, kamar mandi kalau bisa tisu toiletnya bikin sampai satu ember, supaya nanti kalau misalnya Pak Prabowo masuk kamar mandi semuanya dalam keadaan aman-aman saja. Kalau perlu halaman kita bersihkan, kalau perlu kita panggil waiter, kalau perlu kita bikin makan yang luar biasa. Artinya kita sediakan yang terbaik. Itu kepada presiden. Tapi ini roh Allah loh yang tinggal dalam kita. Ini satu privilege ibu-ibu. Dan ini yang ngomong ini bukan orang omdo. Yang ngomong ini bukan hanya propaganda politik. Yang ngomong ini bukan iklan produk. Yang ngomong ini bukan slogan. Yang ngomong ini bukan spanduk. Tapi yang ngomong ini adalah Rasul Paulus. Rasul yang sangat dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yang penuh dengan urapan. Nah artinya apa ya? Kalau engkau lihat di sini, kita adalah bait Allah. Tubuhmu itu adalah tempat Tuhan mau bersemayam. Tuhan mau masuk dalam tubuh kita, rohnya mau diberikan dalam tubuh kita. Ini privilege. Kalau engkau sadar ini, engkau tidak akan main-main dengan hidupmu lagi. Kita akan gak sembarangan lagi dengan hidup kita, karena ada roh Allah. Tadi aja presiden datang hanya berkunjung mungkin 5 menit, kita persiapan 1 tahun, betul? Pasti, coba lihat daerah-daerah kalau mau dikunjungi oleh presiden, wah itu jalan dibetulin, betul, semuanya dirapiin, penjagaan ketat, itu masih presiden yang terbatas yang 5 tahun. Ini roh Allah menetap dengan kita seumur hidup kita. Nah pertanyaan bagaimana respon kita? Apakah kita menganggap hal ini biasa-biasa atau luar biasa? Nah kita akan lihat ya. Nah kenapa saya berkata ini adalah konformasi, ini adalah peneguhan, dan ini adalah satu ketetapan yang gak bisa diubah. Karena ingat firman Tuhan itu jangan ditambah kurangin ya. Karena siapapun yang menambah kurangi firman itu akan diambil dari pohon kehidupan. Makanya kalau Tuhan sudah berkata kita adalah bait Allah, kita adalah tempat Roh Kudus mau tinggal dalam kita. Jangan pernah bilang masa sih, itu kan hanya cuma teori, itu hanya slogan. Itu fakta.
Dan itu adalah kenyataan dan itu adalah kebenaran. Coba kita buka ya, supaya di tempat ini kalau engkau baca firman, jangan coba-coba tambah-tambahin, modifikasi firman. Misalnya katakan, ayolah mengampuni. Ya kalau orangnya baik atau kalau orangnya juga mau minta maaf sama saya. Seperti itu, coba buka Wahyu 22 ayat 18 sampai dengan 19. Aku bersaksi, Wahyu 22 ayat 18 dan 19. Aku bersaksi pada setiap orang yang mendengar perkataan nubuatan dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu pada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambah kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab. Dan jika seorang mengurangi sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuatan ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis dalam kitab ini. Jadi artinya apa? Kalau Tuhan katakan kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus, jangan tambah kurangin. Jangan modifikasi, jangan bilang Allah masa sih. Roh Allah mau tinggal di kita ibu-ibu. Mungkin engkau di tempat ini orang yang biasa. Orang sederhana, mungkin cuma tukang jual sayur, mungkin cuma hanya punya suami yang supir angkot, atau mungkin orang yang pernah masuk penjara, atau engkau pernah gagal dalam pernikahan. Siapapun kita, Roh Allah mau tinggal sama kita, Roh Kudus mau tinggal sama kita. Bagaimana responmu? Kenapa bilang perlu Roh Kudus? Very simple, karena apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar hanya cuma datang Roh Kudus ke sini supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan bukan karena engkau ke gereja. Bukan karena engkau beribadah, bukan karena engkau pelayanan, bukan loh. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup seorang waktu dia menghidupin waktu Roh Allah, Roh Kudus ada dalam hidupnya. Makanya kalau engkau sekedar hanya berkata, saya memuliakan Tuhan, akan terlihat dari buahnya. Karena buah orang yang dihidupi oleh Roh Kudus akan beda dengan orang yang tidak mau dihidupi oleh Roh Kudus dalam hidupnya. Nanti kita akan lihat ya. Maka di tempat ini kalau engkau sadar dirimu siapa akan beda ibu-ibu. Dari kisah ini dikatakan ya. Ada 5 poin yang mau kita sampaikan. Pertama dikatakan, tidak tahukah engkau? Mau ibu tanya, ibu Indi mau tanya. Kenapa sampai pertama kali Paulus mengatakan tidak tahukah engkau? Kenapa? Karena banyak orang Kristen gak tahu. Halo ibu-ibu, khususnya di akhir zaman ini. Cari pengajaran, cari firman, cari persekutuan, cari gereja yang membuat engkau semakin mengerti apa kehendak Allah dalam hidup kita. Cari firman yang membuat kita semakin dewasa. Jangan hanya cari firman yang cuma berkat-berkat saja. Doa hari ini besok dijawab oleh Tuhan. Engkau tidak akan kuat di akhir zaman ini. Akan banyak masalah ibu-ibu. Lihat sekarang Sritex sudah PHK. Memang sekarang dibuka lagi. Tapi akan ada Sritex yang baru lagi. DSB di Singapura nanti akan dipensiunkan itu 4.000 orang. Akan banyak nanti pengangguran di Indonesia. Lihat sekarang ekonomi sekarang digoncang-gancing. Lihat sekarang peperangan di mana-mana. Lihat sekarang gempa kemarin. Hampir satu dunia itu mengalami banjir loh. Bukan hanya Indonesia, New Zealand, itu di Gold Coast, itu sekarang di Venezuela, di mana-mana sekarang ada banyak gempa bumi. Artinya apa? Keadaan sudah semakin mendekati akhir zaman. Tapi kalau orang yang menghidupi Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan beda. Dia akan bisa memuliakan Tuhan di tengah masalahnya. Makanya hari ini kita butuh Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup kita, ya. Nah, coba kita lihat sekarang, ya. Kalau engkau tidak ada dalam pengajaran, coba kita lihat Hosea 4 ayat 6. Ini sebagai pesan Tuhan pada kita. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ibu-ibu hari-hari ini banyak berita-berita. Kalau engkau tidak kuat dalam pengajaran. Kalau engkau tidak kuat dalam kebenaran. Engkau pikir berita yang kau dengar itu betul. Sekarang banyak pendapat-pendapat dunia yang diadopsi orang Kristen. Contoh soal bahwa dianggap kawin sesama jenis itu adalah hak asasi manusia. Kalau engkau tidak tahu firman Tuhan yang mengatakan bahwa laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan akan bersatu dengan istrinya perempuan. Engkau akan menganggap perkawinan sama jenis itu wajar. Bahkan sekarang kita lihat negara sekarang yang quote-unquote yang negara Kristen itu sudah mengaminkan perkawinan sesama jenis. Karena dianggap itu hak mereka. Daripada nggak dikawinkan nanti mereka berdosa. Pernikahan itu kudus loh, pernikahan itu sakral. Bayangkan, yang kudus mau dicampur dengan yang tidak kudus. Tapi dunia mengatakan it's okay. Kalau engkau tidak kuat dalam pengajaran, engkau bilang ya it's okay lah. Perselingkuhan, dunia sekarang menganggap perselingkuhan itu wajar. Ya udah gimana Bu Indri, sekarang orang istrinya udah gak berfungsi, istrinya terlalu sibuk. Ya wajarlah suaminya selingkuh. Atau sekarang istrinya sekarang selingkuh, wajarlah Bu Indri orang suaminya gak punya waktu. Pada kata Tuhan apa? Tubuhmu adalah bait Allah. Waktu engkau berbuat dosa dalam tubuh kita, berarti sama dengan mendukakan Roh Kudus.
Gak main-main, makanya harus tahu pengajaran. Cari firman yang buat engkau semakin dewasa. Karena firman Tuhan adalah ini. Ayo kita buka, coba. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ini syarat firman yang sesuai dengan firman Tuhan. Kalau hanya firman hanya cuma mengatakan tentang 5 roti 2 ekor ikan akan makan 5.000 orang, engkau imannya gak akan kuat. Karena gak selamanya 5 roti 2 ekor ikan yang makan 5.000 orang. Kadang-kadang malahan yang makan gak ada satupun karena rotinya udah busuk. Makanya hari-hari cari, kalau engkau mendapatkan firman yang ngajarin gua nih, makin gua bisa berubah, makin gua bisa mengenal Tuhan, makin gua bertumbuh. Itu firman yang pengajaran. Tapi kalau hanya firman hanya cuma ketawa-ketawa, hanya menyenangkan telinga, yakin kita bisa bertahan di akhir zaman ini. Karena ketahanan seorang bukan karena dia lamanya jadi orang Kristen, tapi iman. Karena ada 2 jenis iman. Iman yang kuat dan iman yang benar. Iman yang kuat bisa memindahkan gunung. Iman yang benar, walaupun Tuhan belum menjawab doaku, aku tetap mencintai Tuhan. Kapan itu bisa terjadi? Waktu engkau masuk dalam pengajaran yang benar. Maka hari-hari ini ibu-ibu, jangan tergila-gila melihat, ih lucu loh pembicaranya artis loh. Halo, kalau hanya artisnya yang kau cari, karena lucunya yang kau cari, hanya berkatnya yang kau cari, engkau tidak akan bisa mengatakan kesalahan, kita gak akan bisa dewasa. Akhir zaman ini Tuhan mencari orang-orang dewasa ibu-ibu. Hanya orang-orang dewasa yang bisa bersanding dengan Yesus di akhir zaman nanti. Karena Tuhan akan mencari mempelai wanitanya. Mempelai wanita anak-anak gak mungkin dicari oleh Tuhan. Dia mencari yang dewasa. Dewasa gak ada hubungan dengan umur. Tapi orang yang bertumbuh dalam hidupnya. Karena firman yang dia dengar adalah pengajaran. Yang membuat dia semakin berubah, semakin berubah, semakin berubah. Itu yang kita butuhkan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, oke? Nah sekarang kita lihat, oke? Dikatakan tadi cari, karena kalau enggak kita akan binasa, betul? Nah yang kedua, siapa kita? Dikatakan kita adalah tempat Roh Kudus tinggal dalam kita. Bayangkan sekarang Presiden RI tinggal di rumah kita, 1 hari saja kita udah stresnya luar biasa. Ini Roh Kudus mau tinggal tetap dalam kita loh. Roh Allah mau tinggal dalam kita. Halo? Artinya apa ini? Coba lihat. Roh Tuhan itu yang bagaimana? Coba kita buka ya. Supaya kita sadari siapa yang tinggal sama kita. Kita buka 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tidak main-main. Roh yang ada dalam kita adalah roh yang powerful luar biasa. Kita bukan orang biasa-biasa, halo. Kau punya roh yang luar biasa, roh Tuhan ditaruhkan sama kita. Dan rohnya lebih besar daripada roh dunia. Apa roh dunia? Sakit, penyakit, rumah tangga hancur, ekonomi hancur. Itu semua bisa kita kalahkan. Kalau kau punya roh Tuhan yang kau aktifkan dalam hidupmu. Halo. Dan ini bukan hanya baru pertama dikatakan Paulus. Dari mulai Yesus, dari mulai Allah menciptakan manusia. Apa pesannya? Tuhan gak pernah ngomong ini sama binatang. Tuhan gak pernah ngomong ini sama tubuh-tubuhan. Tuhan katakan apa? Maka beranak cuculah engkau. Maka engkau akan punya kuasa. Engkau akan menguasai darat, udara, dan laut. Dari awal pertama Tuhan berikan kita KUASA, kuasa. Dan roh Allah yang diberikan pada kita ini juga bicara tentang kuasa. Orang Kristen dibedakan 2 hal. Bukan karena dia Kristen baru lahir atau Kristen udah lama. Bukan karena Kristen melayani atau Kristen gak melayani. Bukan Kristen kaya atau Kristen miskin. Yang membedakannya Kristen yang punya kuasa atau tidak punya kuasa. Makanya hidupmu akan beda. Kalau orang yang punya kuasa dalam hidupnya, ada Roh Kudus yang aktif dalam hidupnya, itu pasti dia bisa memuliakan Tuhan. Orang bisa bilang gila ya, luar biasa ya kesaksian hidupnya ya. Luar biasa ya perjalanan hidupnya ya. Nama Tuhan dipermuliakan. Tapi kalau hidup kita makin terpuruk, makin jauh dari Tuhan, kira-kira mungkin gak Tuhan dimuliakan? Gak mungkin. Kenapa bisa terjadi? Karena kita gak menghidupi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Very simple. Kalau Roh Kudus kau aktifkan dalam hidupmu, tidak mungkin hidupmu menjadi orang yang kalah. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus yang Tuhan kasih bukan Roh Kudus ecek-ecek. Itu Roh Tuhan langsung yang diberikan kepada kita. Makanya engkau punya kuasa, bisa lebih powerful. The power of conqueror, bisa menaklukkan segala apapun dalam hidupmu. Nah kita akan lihat sekarang, Bu Indri. Ibu Indri ngomong sih gampang, tapi faktanya, kenapa saya nggak bisa mengalami? Boro-boro punya kuasa Bu Indri ya. Nah boro-boro punya kuasa Bu Indri. Coba kita lihat ya. Fakta di lapangan, saya tidak mengalami Bu Indri, boro-boro punya kuasa, boro-boro lebih daripada pemenang, boro-boro bisa mindahkan gunung, boro-boro bisa mengalami terobosan. Pertanyaan kenapa?
Dan akibatnya karena engkau tidak mengalami semua ini, engkau mulai marah, engkau mulai kecewa, engkau mulai malas ikut Tuhan, engkau mulai capek ikut Tuhan. Dan ibu-ibu perhatikan, sumber penyakit dimulai dari mana? Pikiran. Sumber penyakit mulai dari mana? Dari mulai hati. Karena hati yang marah. Percuma aku ikut Tuhan. Kenapa hidupku gak berubah? Katanya aku punya Roh Kudus dalam Tuhan. Halo? Roh Kudusnya ada dalam kita dan gak pernah meninggalkan kita. Masalahnya diaktifkan atau tidak? Karena kalau engkau tidak aktifkan percuma. Engkau punya mobil yang paling mahal di dunia, di garasi, gak pernah dihidupin. Gak akan pernah jalan tuh mobil. Halo? Halo? Engkau punya kaki yang sehat, tapi gak pernah kau pakai untuk melangkah. Gak ada gunanya engkau punya kaki yang sehat. Kapan kaki itu baru berfungsi? Kapan mobil itu baru bisa berjalan? Kalau dia dihidupkan. Demikian juga Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada sama kita dari mulai kita lahir. Halo, waktu Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan katakan dihembuskanlah Roh Tuhan. Artinya apa? Setiap kita sudah diperlengkapi Roh Kudus. Tapi masalahnya kau aktifkan atau tidak? Dari mana ketahuan diaktifkan atau tidak? Dari kehidupan kita, pemenang atau pecundang. Kalau seorang pemenang itu pasti karena Roh Kudus dihidupkan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia orang kaya, bukan. Karena dia menghidupkan Roh Kudus dalam hidup dia. Nah ini very simple seperti ini, betul? Nah kita lihat coba sekarang di sini. Akibat daripada orang yang mulai tawar hati, mulai parno, mulai kecewa. Coba kita lihat Amsal 17 ayat 22. Maka ini akan datang dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringan tulang. Kalau tulang sudah kering, kira-kira masih bisa nggak kita aktivitas baik? Karena kunci kita, ibu-ibu, siapa di sini yang pengen dibilang awet muda? Awet muda bukan karena muka dibotok loh. Awet muda waktu engkau punya kaki masih bisa bergerak. Makanya orang lihat muda atau tuanya seorang, kakinya masih lincah. Tapi kalau engkau punya kaki udah goyang gini, udah tua ya pasti dibilang. Halo, halo. Bagaimana bisa sekarang kakinya bisa sekarang lincah? Jelas, karena tulangnya kuat. Kenapa tulangnya gak kuat? Karena sudah kering. Kenapa kering? Karena semangatnya sudah patah. Ini ada hubungan dengan kita punya pikiran. Kalau pikiranmu penuh dengan gejolak, engkau marah, engkau kecewa, itu akan merenggut kita punya kesehatan. Makanya mulai sakit. Kakak saya, ini sebagai fakta. Kakak saya itu orangnya, aduh tuh padahal itu orang yang paling aktif. Nah tapi rupanya mungkin dia punya masalah yang dia gak bisa keluarkan. Dia kena Parkinson. Awalnya stage 1 loh. Tapi karena masalah ini gak bisa dikeluarkannya, akhirnya dia kena Parkinson stage 5. Dalam waktu gak sampai setahun. Kemarin udah gak bisa bergerak dan sudah frozen shoulder kayak Elia Contessa. Itu udah gak main-main loh. Usia 78 tahun. Nah karena dia suka menyimpan, maka ibu-ibu di tempat ini jangan simpan masalahmu. Kalau perlu jerit tuh ke Gunung Kawi. Karena waktu engkau simpan, itu yang akan membuat engkau sakit. Makanya orang-orang introvert tuh lebih banyak penyakit-penyakitan daripada orang extrovert. Kalau kayak saya extrovert, saya gak suka, saya bilang apa. Tapi kok bilang, ya sudah diam, nanti gini. Jangan, makanya cari, kau butuh orang yang untuk kau bisa cerita. Maka saya bilang sama pengerja-pengerja saya, lihat jemaat, kalau jemaat yang udah mulai agak mungkin mukanya agak gimana, samperin dia. Pasti kalau engkau dengar aja, enggak usah kasih jalan keluar. Hanya dengar aja dia curhat, doakan dia, akan beda loh. Karena wanita itu perlu mengeluarkan, karena wanita ngomong 50.000 kata sehari. Kalau gak dikeluarkan dia bisa gila. Makanya ibu-ibu SSM, ini begitu banyak jiwa-jiwa di sini. Ayo kasih waktumu, telingamu untuk mendengar cerita mereka. Walaupun ceritanya kadang-kadang gak menarik, please lah. Kalau kita mendengar dengan Roh Kudus, akan beda doa hasilnya. Halo? Dikatakan tadi hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringan tulang. Jadi seorang tua bukan karena mukanya botok apa enggak. Bisa muka kita dibotok, di filler habis-habisan. Operasi ke Korea sampai mukanya kayak si Lisa yang sekarang yang lagi rame ala bubu, apa segala macam itu, betul. Tapi kalau kakimu gak bisa jalan, engkau tetap dianggap tua. Tapi kalau kaki masih bisa meloncat begini, engkau dianggap masih muda. Kok masih muda ya? Nah kenapa dia begitu? Karena hatinya gembira. Kenapa bisa hatinya gembira? Karena dia menghidupkan Roh Kudus. Roh Kudus itu membuat kita percaya, membuat kita optimis, membuat kita semangat. Itu bedanya. Maka di tempat ini yang sudah mulai hilang kepercayaan, sudah membeli, bertobatlah engkau. Kita gak aktifkan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu roh yang menyala-nyala. Roh yang buat semangat, roh yang membangun. Itu Yesus. Maka di mana-mana Yesus orang semangat ketemu Yesus. Karena dia semangat. Coba saya tanya kalau Yesus dia bisa gini, ya gak tahu lah, saya gak tahu bisa doakan kalian apa enggak. Kira-kira mau gak orang cari Yesus? No, tapi Yesus selalu kasih semangat. Ayo bangun, berjalan, buka matamu, telingamu dengar, bangkit Lazarus. Makanya kenapa orang cari Yesus? Makanya kenapa orang muliakan Tuhan? Karena apa? Dia lihat Yesus menghidupi Roh Kudus yang ada dalam hidup dia.
Nah hari-hari ini ibu-ibu kalau engkau mau muliakan Tuhan bukan karena engkau pintar nyanyi. Tapi kalau engkau aktifkan Roh Kudus dalam hidupmu, engkau bisa mempermuliakan Tuhan. Nah lihat satu lagi, akibat daripada orang yang hatinya kecewa karena Tuhan, mana boro-boro Tuhan bisa punya kuasa. Coba kita buka satu lagi. Amsal 14 ayat 30, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Lihat lagi-lagi, masalah orang yang dia kecewa, kenapa orang lain ditolong Tuhan, kenapa saya enggak? Kenapa orang lain diberkati Tuhan, kenapa usaha saya enggak maju? Kenapa orang lain anaknya maju, kenapa anak saya enggak? Nah waktu engkau seperti ini, engkau membusukkan tulangmu. Jadi penyakit dimulai dari apa? Dari pikiran. Kenapa bisa pikiran kita bermasalah? Karena kita enggak mengaktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Padahal Tuhan udah bilang, bait tubuhmu itu adalah baitku. Aku ada di sana, ayo please aktifkan aku. Jangan hanya bikin aku jadi manyun. Karena sering kita seperti murid-murid. Yesusnya ada di buritan, Yesusnya ada di perahu, tapi kita bikin Tuhan tidur. Karena kita enggak libatkan. Kenapa? Kita merasa aku kan nelayan, aku tahu bagaimana menghadapi laut. Sometimes pengalaman kita enggak penting loh. Tapi kalau engkau libatkan Yesus, walaupun sekecil apapun yang kau hadapi, Tuhan bisa kasih solusi yang luar biasa. Halo? Halo? Nah kita akan lihat sekarang. Bu Indri, kenapa hidup saya enggak mengalamin? Kenapa? Pertanyaan, karena kuasanya, karena Roh Kudus enggak kita aktifkan. Nah ada 6 kuasa dari Roh Kudus. Dan ini ada dalam hidup kita semua loh. Karena tubuh kita adalah bait Allah, betul? Roh Kudus itu memberikan kekuatan pada kita melalui 6 hal. Pertama melalui apa? Perkataan kita. Orang yang mengaktifkan Roh Kudus, perkataan itu pasti akan membangun. Bukan menjatuhkan, bukan menjelek-jelekkan, bukan menggosip, bukan menuduh, bukan memvonis, tapi bisa membangun. Nah pertanyaan saya, lebih banyak perkataan yang mana keluar dari mulut kita? Sehari-hari. Lebih banyak membangun, mengucap syukur, katakan Tuhan baik, Tuhan pasti tolong hidupku, atau kenapa sih hidupku seperti ini, sampai kapan aku seperti ini, kenapa begini? Yang mana ibu-ibu? Ada manusiakah di sini? Yang mana? Karena kuasa itu dimulai dari perkataan, kuasa mulut orang benar tuh punya kuasa. Makanya kenapa sampai Ham jadi kutuk, tahu kenapa? Mulutnya Nuh keceplosan. Terkutuklah engkau, betul-betul terkutuk loh Ham. Keluarga Kanaan itu dari Ham. Padahal Nuh adalah sahabat Allah. Mulutnya mengeluarkan kutuk, terjadi kutuk. Makanya hati-hati dengan mulut kita. Kalau kau bilang matilah aku, hancurlah hidupku. Pergilah pasti suamiku ini, cerai aja. Itu terjadi. Nah orang yang penuh dengan Roh Kudus, itu mulutnya gak sembarangan ngomong. Halo. Yang paling mengerikan banyak mulut orang Kristen seperti ini. Yuk kita lihat. Kira-kira ini mulut orang yang penuh dengan Roh Kudus gak? Kita bandingkan ya dengan perkataan Yesus. Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ibu-ibu, saya mau tanya, kondisi orang buta sejak lahir itu happy apa enggak? Dari mulai kecil dia gak bisa lihat siapa-siapa, hidupnya gelap. Lihat, seharusnya ketemu orang seperti ini, ketemu jemaat seperti ini, ketemu dengan keluarga seperti ini, respon kita bagaimana? Perkataan kita, lihat murid-murid ya, perkataan murid-murid ya. Murid-murid bertanya padanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Saya mau tanya, ibu-ibu kalau misalnya ibu ini lagi ada masalah nih sekarang. Terus kalian datang ketemu saya, bilang, ibu nanti tanya sama pendeta siapa lah, misalnya di sini kebetulan ada pendeta Ibu Lili yang kemarin lah. Ibu Lili, yang salah ini siapa? Ibu orang tua Ibu Indri apa neneknya Ibu Indri? Kira-kira gimana saya yang mendengar itu? Dibangun imannya atau down? Down. Ini yang ngomong murid-murid loh. Seringkali kadang-kadang mulut kita itu menghancurkan orang yang mendengar. Orang yang punya Roh Kudus mulutnya membangun. Lihat Yesus, jawaban Yesus apa? Apakah sama dengan murid-murid? Perhatikan ayat 3. Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia. Beda loh. Ada kekuatan. Dibangun. Makanya akhirnya si buta ini matanya melek. Mau mengalami terobosan. Kalau mulut kita masih mulut yang asal ngomong, mulut yang menyakitkan, mulut yang menjatuhkan, mulut yang menghancurkan. Nggak akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Saya mau tanya, kok bisa berubah seorang Petrus? Dulu Petrus namanya Simon anak Yohanes. Berubah menjadi Simon Petrus, batu karang yang teguh. Kok bisa berubah? Yang tadi tukang menghujat menjadi dipakai luar biasa. Bahkan matinya seorang Petrus pun itu dibalikkan. Karena dia gak mau merasa layak seperti Yesus. Yesus kepalanya di atas, Petrus kepalanya di bawah, disalibkan.
Dia dipakai luar biasa, militan luar biasa. Pertanyaan, kok bisa berubah? Coba, siapa yang bisa jawab saya kasih bunga ini bawa pulang. Tanggung jawab pada Bapak tim. Kenapa bisa suamimu berubah? Kenapa bisa anakmu berubah? Kenapa bisa jemaatnya berubah? Kenapa bisa pengerja berubah? Kenapa bisa pegawaimu yang malas berubah? Kenapa bisa orang lain berubah? Tahu kenapa? Waktu Yesus ketemu dengan Petrus, dia bukan menghakimin perkataan Yesus. Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus waktu dipanggil udah deg-degan. Mati nih gue, pasti Tuhan akan bilang nih, kenapa lo bisa tega Petrus? Lo sangkal gue 3 kali lo, belum ayam berkokok 2 kali lo sangkal 3 kali. Itu kita betul. Seringkali kadang-kadang kita ketemu orang yang kita ingat tentang kesalahan dia dulu. Kalau pikir-pikir gue sih untung udah bertobat lo. Tapi lo gila juga ya bisa gitu sama gue ya. Kok lo tega-teganya, betul? Kalau engkau ngomong seperti ini, apa mungkin orang itu berubah? Enggak. Tahu Petrus kenapa berubah? Karena Yesus mempercayakan dia, bukan menuduh dia. Perkataan orang yang punya kuasa itu akan beda loh. Mau suamimu berubah, bukan dengan kau bilang percuma gue kawin sama lo. Makanya gue nyesal kawin sama lo. Dasar goblok, makin goblok dia. Tapi kalau engkau bilang, Pak, ya udahlah semua juga orang pernah salah. Makanya saya terus terang ya, kalau sampai ada pasangan yang selingkuh sekalipun, kalau engkau pakai kuasa Roh Kudus, bisa terjadi perubahan loh. Siapa sih yang gak pernah salah? Please lah, jangan merasa paling suci di dunia lah. Selingkuh dengan bohong bedanya apa? Dosa is dosa. Saya bukan kompromi dengan selingkuh. Tapi kalau emang suami pernah tergelincir dan dia mau berubah, kenapa gak peluk dia? Tuhan sudah mengampuni engkau, saya pun harus mengampuni engkau. Saya percaya kamu pasti berubah. Perkataan yang punya kuasa bisa mengubahkan dunia. Waktu Tuhan ketemu sama Paulus itu tukang bunuh orang Kristen loh. Kalau engkau baca dirajam, itu Stefanus dibunuh tuh depan Paulus. Dirajam tuh depan Paulus. Kok bisa seorang Paulus berubah? Kok bisa suami yang tadi jahat, yang dulu suami narkoba, yang suami main perempuan, yang suami tukang pukul, kok bisa berubah? Tahu apa kata Yesus ketemu dengan Paulus? Paulus, Paulus, kenapa engkau aniaya aku? Hanya kata yang lembut, Paulus buta 3 hari dipakai luar biasa sama Tuhan kemudian. Sampai matinya pun Paulus itu mengerikan. Tapi dia tetap komit dengan Tuhan. Kenapa bisa dunia mengalami perubahan? Kenapa bisa keadaan kita bisa berubah? Perkataanmu itu menentukan perubahan hidupmu. Berikan pengampunan. Kalaupun pernah salah, saya bukan kompromi dengan selingkuh, enggak. Kalau aku enggak pernah mengampuni suamiku yang selingkuh, enggak pernah kasih kesempatan dia untuk berubah, mungkin Pak Ari sekarang mungkin akan Pak Ari yang berbeda. Dan enggak mungkin Pak Ari yang hancur-hancuran bisa buat saya sampai hari ini bisa pelayanan, enggak mungkin. Karena dia diubahkan, saya makin dipakai Tuhan luar biasa. Kenapa bisa? Karena ada kata-kata yang menyejukkan. Jangan buat lagi ya. Saya percaya sama kamu. Tuhan pasti mengasihi engkau. Enak banget ya selingkuh. Saya juga mesti selingkuh. Ya udah panjang ceritanya. Orang yang punya Roh Kudus, itu perkataan yang membangun. Makanya sekarang tinggal cek. Jangan cepat-cepat bilang, tapi saya bisa bahasa roh Bu Indri. Gak ada hubungan bahasa roh dengan dipenuhi Roh Kudus loh. Orang bahasa roh bisa, abrak. Gak jadi jaminan. Tapi kalau orang punya Roh Kudus itu pasti terpancar dari perkataannya. Maka sekarang tinggal cek perkataan kita lebih banyak yang mana. Yang sungut-sungut, yang ngomel, yang mengeluh, yang menghakimin, yang menyalahkan, yang menuding, atau perkataannya. Tuhan baik, Tuhan pasti tolong kita ya. Suami yang terpuruk ekonominya jangan makin dihancurkan. Peluk dia. Pak, kita pasti bisa. Tuhan yang sama pernah menolong kita tahun lalu, pasti tahun ini bisa Tuhan tolong. Perkataan yang meneduhkan itu punya kekuatan yang luar biasa. Saya gak apa-apa ya, nanti kalau saya ada mau doakan dari sini boleh? Ibu yang di tengah boleh berdiri sayang? Yes, ibu. Berdiri aja sayang. Ibu yang ini. Ya ibu berdiri. Ya yang di tengah ini, yang baris 3. No, yang baris 3. Baris 3 ini, baris 3 ini. 1, 2, 3 yang pakai, saya gak bisa lihat soalnya. Yes, pakai batik. Yang pakai batik, yes. Ibu siapa namanya sayang? Ibu Foni. Ibu Foni, Tuhan sayang. Ya, Ibu Foni, kata-kata ibu yang bisa mengubahkan apa yang ibu alami sekarang. Bersyukur sayang, katakan Tuhan tidak mudah, tapi aku belajar Tuhan. Waktu Roh Kudus menguasai ibu akan lihat perbedaan dalam hidup ibu.
Yang tadinya ibu tidak melihat, ibu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Percaya saya berdoa buat Ibu Foni ya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Aku sangat percaya Engkau mengasihi Ibu Foni. Tidak kebetulan Ibu datang dan Tuhan sayang pada Ibu. Dia adalah pribadi yang punya roh Allah dalam hidupnya. Dia akan praktekkan, dia akan pakai melalui mulut bibirnya tentang kebaikan Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan apapun yang menjadi masalah Ibu Foni. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan berkatin sayangku ya. Kata-katamu sangat mengubahkan kehidupan ibu ya. I love you. Oke. Yang kedua tentang tadi kata-kata ya. Jadi ibu-ibu tinggal koreksi diri. Kata-katanya adalah kata-kata yang buat kupingin Tuhan enak apa enggak. Yang kedua pikiran. Kuasa pikiran jangan main-main loh. Pikiran ini itu kata Ayub. Apa yang kutakutkan itu terjadi. Artinya kuasa pikiran tuh gak main-main loh. Engkau pikirkan ini pasti hancur nih usaha gua. Hancur. Ini pasti babak belur nih sekarang di kesehatan gua. Babak belur. Makanya iblis masuk di pikiran. Halo, siapa korbannya? Petrus. Petrus pernah bilang begini, janganlah Tuhan, janganlah engkau mati. Hei iblis, keluar kau dari sini kata Yesus. Yang kau pikirkan bukan yang dipikirkan oleh Allah. Iblis masuk dari sini. Makanya kenapa kata Tuhan seperti ini, buka Filipi. Kalau engkau mau supaya enggak pikiranmu enggak suka asumsi, enggak suka parno, enggak suka persepsi. Jadi akhirnya Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Ini perintah Tuhan. Jangan tambah, jangan kurangin. Pikirkan yang manis. Walaupun keadaan gak manis. Cucu saya ini usianya 6 bulan. Dari mulai lahir, Tobi itu masalah kesehatan terus. Pertama kuning, bukan jaundice biasa, sampai masuk rumah sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Nah sekarang dia ada masalah di saluran kencingnya. Dan mungkin dioperasi nanti bulan depan. Tapi saya sangat percaya mau operasi, nggak operasi, cucuku pasti sembuh. Karena aku pikirkan yang baik. Tapi kalau kau pikirkan, nanti kalau begini, nanti kalau begini. Aktifkan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kuasa pikiran itu bisa mengubahkan yang tidak baik menjadi baik. Halo, jangan kau pikirkan, nanti kalau udah tua matilah saya. Jangan. Saya 65 tahun sekarang. Saya gak pernah bilang nanti Pak, kalau saya lihat orang-orang udah tua, aduh Pak, nanti kalau saya udah tua kayak gitu kau masih cinta gak? Aduh please deh, kampungan. Gak usah ngomong kayak gitu. Nanti kalau kau dengar dia bilang, enggak, mampus kita. Betul. Kalau saya enggak, saya bilang Tuhan walaupun aku nanti umur 70, saya 5 tahun lagi 70 tahun. Tapi aku mau tetap Tuhan memuliakan engkau Tuhan. Karena aku punya kuasa. Yes, aku punya kuasa dalam hidupku. Orang yang punya kuasa pede dia. Tapi kalau engkau udah mulai minder, mulai merasa enggak layak, nah ada yang salah sama kita. Makanya perkataanmu itu menentukan, aku pasti sehat, aku pasti Tuhan tolong, aku pasti bisa menyelesaikan, aku pasti bisa bangkit. Itu perkataan yang membangun. Halo? Makanya perkataan kita, seleksi, jangan cepat-cepat ngomong, karena perkataan yang cepat-cepat disampaikan itu kadang-kadang bisa belepotan. Amin. Perkataan, orang yang punya kuasa perkataan. Tidak sedikit pun saya bilang, Tobi masalah. No, Tobi itu luar biasa. Tobi akan Tuhan pakai, dia akan jadi pribadi yang luar biasa. Walaupun harus operasi kata dokter, aku gak takut. Karena aku percaya, kalaupun harus operasi, Tuhan ada. Kalaupun gak operasi, Tuhan sembuhkan. Coba, siapa yang berani melawan iman seperti itu? Halo? Pikiran, ingat. Petrus itu ada dalam pelayanan loh. Tapi pikirannya kotor. Maka dia sampai berani berkata seperti itu. Sampai Tuhan usir, nanti boleh baca. Yesus usir, enyahlah engkau iblis. Bukan Petrus yang iblis, pikirannya yang dikuasai oleh si jahat. Karena dia bilang jangan kau gak boleh mati. Kesannya bagus. Kalau kita punya pikiran kadang-kadang masuk akal. Iyalah mana mungkin. Sama seperti Orpa. Pikirannya betul. Dia pikir kata Naomi. Lu mendingan pulang. Kalau lu tuh sama gua, sampai kapan lu nunggu? Nanti kalau gua sekarang udah 40, punya anak umur 60. Lu mau kawin masih nunggu 20 tahun lagi. Sementara kamu sekarang usia berapa? Gak masuk akal udah menopause. Kalau engkau pakai logika, pasti pikiran kita gak akan bisa mikirkan yang baik. Karena engkau lihat logika Bu Indri. Suami saya gak berubah sampai sekarang. Makanya kau bilang ya sudahlah, hancur-hancurlah. Padahal kalau kau pikirkan suamiku pasti berubah. Suamiku pasti Tuhan tolong. Ekonomi pasti Tuhan tolong. Itu yang saya perkatakan selama 17 tahun sebelum Pak Ari bertobat. Waktu Pak Ari belum bertobat, dari mulai tahun 1994 kami menikah sampai 2009. Bayangkan berapa puluh tahun tuh saya tunggu. Setiap masuk mimbar saya bilang, satu saat suamiku pasti akan melayani bersama-sama.
Waktunya memang panjang, tapi kalau engkau ada Roh Kudus, engkau bisa kuat loh. Beda. Itulah dia kekuatan kita. Makanya orang bilang, kok lu bisa tahan ya? Kok lu bisa kuat ya? Halo, diaktifkan Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, makanya orang yang menyerah, itu sudah gak mengaktifkan Roh Kudus. Maka jangan ada kata-kata capek, Bu Indri. Amin. Capek, ibu sih gak ngalamin capek. Halo. Kalau saya nggak ngalamin, boleh kamu ngomong. Saya udah makan asam garamnya semua. Masalah ekonomi saya pernah terpuruk, bukan 1 hari 2 hari. Baju saya dulu kalian pernah tahu saya cerita, bajunya baju cimol. Harga baju 5.000, kancingnya lengkap 25.000, kancingnya hilang 5.000. Tapi kok sekarang gaya kan? Kenapa? Karena aku, tipe rumah suami kami dulu tinggal, di mana rumahnya tinggal sama belasan tahun. Tahu di mana? Tipe rumah 21. Tipe rumah 21, kamar mandinya itu kalau kamar mandi yang ada sekarang yang ada di luar sana, itulah rumah saya besarnya. Jadi ada kamar kecil 2x2, udah gitu ada kamar mandi 1x1, ada kamar saya 2x1 dan lemari pun gak bisa masuk karena terlalu kecil, hanya tempat tidur tok dan tidak punya meja makan. Dan meja makannya saya pakai itu ada kayak seperti taman kecil di belakang, itu saya bikin pakai asbes. Di sana aku makan dengan suamiku, dengan anak-anakku. Halo? Apa gara-gara itu membuat engkau langsung memble? Enggak lah, aku gak pernah bilang kenapa hidupku jadi hancur. Dulu padahal gak sesuai. Oh no, aku bilang rumahku istanaku. Dan saking istanaku saya punya kreatif. Tapi bagaimana perabotan saya karena gak sanggup beli dari Informa. Saya pakai peti kemas, saya beli. Dan peti kemas aku ketok-ketok dengan si Ujang. Dan jadilah kursi dan jadilah tempat tidur. Setiap orang datang ke sana, Bu Indri ini memang kok model begini. Ini model baru dari Amerika, saya bilang begitu. Emang gua pikirin. Waktu engkau punya Roh Allah, engkau tidak akan gampang ciut. Menghadapi orang kaya, memang kenapa dia yang kaya, gue yang seperti ini. Jangan ada perasaan minder, minder bukan dari Tuhan datangnya, halo. Yesus gak pernah minder lahir sebagai anak tukang kayu. No, dia menghadap Raja Herodes, dia menghadap orang-orang Farisi. Gak ada tuh mindernya Yesus. Jadi kalau engkau minder, engkau tidak mungkin mengaktifkan Roh Kudus dalam hidupmu. Dikit-dikit minder, kalau ditanya gimana ibu? Ya, gak tahu lah. Ketok kepalanya seperti itu. Halo? Beda. Bukan masalah punya uang atau gak punya uang loh di sini. Orang yang punya Roh Kudus itu beda loh. Saya punya pendoa, itu namanya Ibu Kartini dari Medan. Satu lagi Ibu Nani. Ibu Nani itu hidupnya gak main-main loh. Dia menikah, suaminya selingkuh, ditinggalkan. Dia punya anak 2, anaknya mati dua-duanya. Dan mertuanya usir dari rumahnya. Dia tidak punya apa-apa. Nanti kapan-kapan saya ajak Ibu Nani kalian gak akan nyangka orang seperti itu, orang yang hancur-hancuran hidupnya. Kalau dia ketemu sama kita, shalom ibu-ibu sehat ya. Tapi kemarin dia baru dikasih ada berkat dapat ke Israel. Oh. Orang yang punya Roh Allah dalam hidupnya bisa mengalami perkara besar. Karena nama Tuhan dipermuliakan oleh hidup dia. Makanya jangan hanya berkata, tapi saya gak mungkin Bu Indri, itu bukan orang yang punya Roh Tuhan. Orang punya Roh Tuhan berkata sangat mungkin bersama dengan Tuhan. Yang pertama mulut, yang kedua pikiran, yang ketiga telinga. Kita punya telinga ini punya kuasa, mana buktinya? Ayo kita lihat. Telinga ini kau pakai untuk punya kuasa, mana buktinya? Yuk kita buka yuk. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ibu-ibu makanya banyak dengar firman karena iman timbul dari pendengaran. Gak mungkin kau punya iman kalau engkau tidak mendengar. Dari mana Bu Indri bisa mendengar? Dari lagu bisa gak? Bisa. Kau menyanyi, kau dengar lagu, engkau akan imanmu bertumbuh. Kayak tadi, Yesusku lebih besar. Itu peneguhan firman hari ini. Kan tadi saya ngomong Roh Tuhan yang besar ada dalam hidup kita. Kalau engkau nyanyikan lagu Yesus lebih besar, jangan hanya cuma mulut yang nyanyi, aminkan dalam hati, yes. Makanya segala masalah kau kalah dalam hidupku karena Allahku lebih besar daripada masalahku. Itu iman. Dan dari mana engkau bisa dengar? Karena engkau mendengar. Jangan kebanyakan dengar TikTok yang tentang gosip-gosip, artis ini dengan artis ini cerai, capek deh. Halo? Usahakan mungkin 1 hari minimal engkau dengar firman. Dengar khotbah, minimal 1 hari dengar aja. Tapi Bu Indri, buktinya gak berubah. Percayalah, iman itu timbul dari pendengar akan firman. Halo? Kalau engkau dengar, ambil 1 ayat dari khotbah yang kau dengar 30 menit. 1 ayat aja pegangan kau hari ini. Tuhan, aku aminkan ayat yang kau dengar hari ini. Lihat nanti, engkau datang ke tempat ini akan berbeda. Semakin kuat imannya. Itu kuasa dari Roh Kudus.
Orang yang imannya kuat itu karena Roh Kudus aktif dalam hidupnya. Orang yang lemah imannya itu Roh Kudus gak pernah aktif dalam hidupnya. Simpel kan? Jadi gampang tahu. Makanya kenapa hidup kita gak bisa muliakan Tuhan? Karena kita hanya dengar omongan orang. Kenapa gak bisa muliakan Tuhan? Mulut kita hanya cuma menggerutu. Kenapa gak bisa muliakan Tuhan? Karena kita punya pikiran hanya asumsi. Jangan-jangan, kayaknya. Kalau saya asumsi, mungkin saya hari ini gak ada di sini. Saya hanya nangisin cucu saya. Tapi kenapa? Urusanku melakukan apa bagian Tuhan. Urusan Tuhan menyelesaikan kesembuhan untuk anak saya, cucu saya. Very simple. Makanya hidup ikut Tuhan itu sebenarnya simple ibu-ibu. Kita yang nyusahin. Betul? Kita yang nyusahin. Mikirnya terlalu dalam. Nanti kalau anak saya udah besar nanti menikahnya bisa enggak ya? Baru lahir, oe-oe. Halo, masih umur 5 tahun. Nanti menikah dengan siapa ya? Kira-kira jodohnya nanti gimana ya? Orangnya gimana? Aduh please deh. Anak saya umurnya sekarang 33 tahun belum punya pacar. Enggak pernah tuh saya takut dengan masalah jodoh anak saya. Daripada sekarang menikah tapi enggak benar. Mendingan tunggu waktunya Tuhan. Kok Tuhan sudah kasih waktu tepat. Anak saya nomor 2 kalian tahu waktu itu. Dia putus sama pacarnya karena saya enggak setuju. Dan saya anggap akan tidak baik untuk anak saya. Kenapa? Anak saya dokter spesialis. Pacarnya kebetulan sekolahnya sangat biasa. Bukan masalah sekolah ya. Tapi saya lihat dari segi karakternya. Waktu itu anak saya pas mau sekolah. Mau sekolah lagi ke Bali. Terus pacarnya katanya mau ikut juga. Waktu itu. Terus saya bilang, kamu ngapain di Bali? Ya mau jual bakso, jual apa? Hah? Saya bilang, anak gue dokter spesialis ini mau jual bakso. Ngebayang gak dia kalau misalnya dia menikah? Mungkin dia awalnya masih karena cinta. Tapi lama-lama anak saya dipakai mungkin seminar kemana-mana. Yang ini jual bakso gak laku. Akhirnya dia narkoba, akhirnya dia main perempuan. Akhirnya rumah tangga hancur. Saya bilang anak saya kamu gak akan mungkin bisa bertahan. Kamu bayarnya mahal sekali nanti. Mama kok bisa menikah dengan papa masih narkoba gitu. Saya udah afkir saya bilang. Karena saya seorang janda. Kamu perawan ting-ting. Jadi gak sama saya bilang. Daripada nanti kamu menderita 17 tahun kayak mama. Jangan. Marah dia sama saya. Dia bilang mama penjahat. Pendeta palsu. Itu anak saya ngomong. Saya bilang gak apa-apa. Sekarang kamu memang bilang mama palsu. Tapi nanti kamu lihat. Tapi akhirnya dia putus. Karena dia memang anaknya memang sangat hormat. Dan sangat takut pada Tuhan. Dan memang dia sangat-sangat hormat pada orang tua. Walaupun dengan marah-marah. Dia gak mau ketemu dengan saya. Setiap saya masuk kamarnya dikunci. Ini saya alamin betul loh. Apa yang terjadi? Waktu engkau betul-betul perkatakan Tuhan akan kasih anakku yang terbaik. Tuhan akan kasih pasangan terbaik. COVID terjadi. COVID loh. Delta terjadi. Anak saya pas kebetulan waktu itu mau ikut ada seminar dari Zoom. Kebetulan panitia yang dari Zoom itu adalah dokter spesialis ortopedi. Dan dia ngelihat anak saya mendaftar. Namanya Diani Natasha, dokter Diani. Terus dia bilang sama temennya, kenalin dong ini. Terus dibilang sama temennya, Diani ada yang mau kenal sama kamu dokter Sam. Terus dia bilang, enggak saya enggak mau. Terus dia tunjukin sama saya, nih Pak ini ada seorang dokter mau kenal sama saya. Tapi saya enggak mau kawin ya. Gak usah kawin sama tuh. Terus juga dia mau sama kamu, saya bilang begitu betul. Ya, minimal kenal aja kenal. Ternyata coba lihat. Kalau engkau perkatakan hal yang positif, anakku akan mendapatkan yang terbaik. Akhirnya menikah, suami yang baik, dokter spesial ortopedi, sayang anak, dan sekarang mereka sangat bahagia. Perkataanmu punya kuasa. Pikiranmu punya kuasa. Telingamu punya kuasa. Jangan dengar apa kata orang, dengar apa kata firman. Firman bilang anak orang benar tidak akan hidup minta-minta. Firman berkata apa satu orang sungguh-sungguh seisi rumah selamat. Firman mengatakan apa biru-biru Tuhan berikan kesembuhan. Firman mengatakan apa damai sejahtera ku tinggalkan melebihi daripada ada di dunia ini. Aminkan ini semua. Bagaimana cara yang kau bisa mengaminkan? Makanya dengar firman. Makanya setiap hari libatkan minimal 1 hari 30 menit aja dengar firman. Gak usah firman Ibu Indri, firman siapapun yang kau digerakkan oleh Tuhan. Tinggal buka YouTube kok. Betul Ibu-Ibu? Sempatkan, jangan hanya cuma nonton Korea sama Turki, gak akan masuk surga. Setengah jam aja. Setengah jam saja. Sudah habis waktu ya? Oke, setengah jam aja ibu-ibu. Yang pertama tadi adalah apa? Kuasa apa? Perkataan. Siapa mulai hari ini mau mulutnya sekarang perkatakan hal-hal yang positif? Yes. Ibu yang baju kuning, boleh berdiri sayang? Tuhan mau pakai engkau sayang. Namamu siapa sayang? Rati. Tuhan mau pakai hidupmu ya. Ibu perkatakan hal-hal yang positif ya. Nanti kau akan melihat ya. Dan juga pikirkan ya. Stop asumsi. Asumsi bukan dari Tuhan. Prediksi bukan dari Tuhan. Apalagi kalau mereka-reka bukan dari Tuhan. Dari Tuhan itu kepastian. Ya di atas ya, tidak di atas tidak.
Tidak ada setengah-setengah sama Tuhan. Ya Ibu ya, kita berdoa buat Ibu Rati. Tuhan Yesusku yang baik, terima kasih. Aku berdoa buat Ibu Rati. Tuhan, dia bukan kebetulan datang ke tempat ini. Ada rencana baik Tuhan. Dan dia akan praktekkan apa yang dikatakan tubuhnya adalah bait Allah. Dia akan praktekkan perkataan yang positif. Dia akan perkatakan pikiran yang positif. Dia akan perkatakan hal-hal yang didengar. Hal-hal yang positif. Sehingga membuat imannya bertumbuh. Dan dia akan mengalami terobosan. Haleluya, amin. I love you sayang. Yang keberapa sekarang? Yang keempat. Kuasa apa lagi yang keempat ibu-ibu? Yang keempat, nih kuasa tangan. Tangan kita ini punya kuasa. Halo, dari mana tahu kuasa tangan? Banyak memberkatin, maka engkau akan diberkatin. Jangan pelit. Karena muka orang pelit saya bisa lihat di sini. Senyum pun gak bisa pelit. Senyum aja gini, senyumnya gini. Kalau orang gak pelit itu senyumnya pas loh ibu-ibu. Gitu loh, kok pelit gitu. Ibu-ibu berilah makan diberi, takaran yang kau berikan akan diperhitungkan Tuhan. Makanya kenapa sayangnya berkat Tuhan gak habis-habisnya, itu orang pasti gak pelit. Makin kau pelit, makin gak ada yang doakan kita, makin hidup kita susah. Apalagi kalau misalnya engkau juga memberkatin tempat yang pas, tanah yang subur, itu yang tumbuh itu berbuah-buah, berbuah-buah. Memberi juga mesti berhikmat. Jangan mengirim barang garam ke lautan, gak jadi apa-apa. Beri kepada orang yang tepat, yang memang Tuhan suruh kasih. Jangan tunda. Kalau dari Tuhan itu gak pernah salah. Tapi kalau dari asumsi kita itu bisa salah. Dari logika kita bisa salah. Nanti kalau enggak, nanti bagaimana? Tanya Tuhan, Tuhan apakah memang harus kepada orang ini? Halo? Karena waktu engkau beri ada kuasa di sini. Satu lagi. Kuasa tangan ini apa? Coba kita buka. Ini juga mau diberkatin, kalau engkau tidak pakai gak ada gunanya. Coba buka. 1 Samuel 23 ayat 4 sampai dengan 5. 1 Samuel 23 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Kemudian pergilah Daud dengan orang-orangnya di Kehila. Ia berperang melawan orang Filistin dan dihalaunya ternak mereka, ditimbulkannya kekalahan besar di antara mereka. Demikianlah Daud menyelamatkan penduduk Kehila. Apa artinya? Ini tangan punya kuasa. Apapun yang kau kerjakan, kalau kau kerjakan dengan tekun, pasti berhasil. Bukan asal ya, karena banyak orang kerja asal. Tapi kalau kerja dengan tekun, dengan mengandalkan Tuhan, apapun kau kerjakan berhasil. Mungkin engkau tidak tahu bikin kue, tapi karena engkau tekun melakukannya dengan minta Tuhan, belas kasihanmu berikan aku pengertian bagaimana cara bikin kue yang enak. Walaupun kuenya hanya bolu sederhana, itu orang bisa berbondong-bondong ngantri loh. Karena kita punya kuasa tangan, tadi dikatakan musuhmu kuberikan ke dalam tanganmu. Dalam tangan kita ini ada kemenangan. Pakai nih tangan. Selain untuk berdoa, selain untuk memberi, tapi pakai untuk bekerja. Karena gak ada orang yang punya roh Tuhan itu males. No. Gak ada. Gak akan mungkin tuh padi akan bisa mengeluarkan beras kalau petaninya ngorok terus di rumah. Pagi-pagi bangun dia bajak itu semuanya tanahnya. Dia tanam itu. Pada waktunya akan tumbuh padi. Pada waktunya dia akan bisa menjual ke pasar. Pada waktunya dia akan milikin uang. Makanya dikatakan seperti petani. Kenapa? Petani itu tekun. Seperti tentara. Karena tentara itu mentalnya mental baja. Ibu-ibu di sini suka pindah-pindahan kerjaan. Sebentar pindah ini, sebentar pindah ini. Engkau tidak punya kuasa. Lakukan dengan tekun. Walaupun mungkin agak babak belur. Kalau engkau lakukan dengan tekun, minta pertolongan Tuhan. Pasti berhasil. Karena Filistin udah di tangan kita. Saya percaya, Daud waktu perang, gak mungkin perang asal-asal. Pasti ada persiapan, betul? Ada strategi, ada persiapan semua. Maka dia bisa menang. Kalau engkau tekun, ini tangan punya kuasa, Bo. Kalau orang yang punya roh Allah, ini tangan gak dipakai hanya cuma untuk main-main HP. Halo? Hanya cuma lihat-lihat TikTok, hanya cuma lihat-lihat sekarang Instagram yang gak penting-penting. Ini terunjuk dipakai untuk apa? Untuk muliakan Tuhan satu. Kedua untuk berkati. Ketiga untuk bekerja. Maka engkau akan jadi powerful. Yang kelima, kuasa apa? Kaki. Melangkah. Kata Tuhan, pergi jadikan bangsa muridku, maka kau menyertai engkau sampai pada kesudahan. Kunci keberhasilan seorang Yusuf bukan karena dia pintar, karena disertai oleh Tuhan. Makanya apapun dikerjakannya berhasil. Di penjara berhasil.
Jadi pembantu rumah tangga berhasil. Itu orang yang punya roh Tuhan dalam hidupnya. Jadi bukan harus di tempat yang bagus baru berhasil. Dimanapun diletakkan pelayanan, mau pelayanan di tempat yang kecil sekalipun, itu ada power yang luar biasa. Itu orang yang ada roh Tuhannya. Yusuf bukan langsung dibikin di istana Firaun loh, di tempat-tempat yang gak layak loh. Jadi ibu-ibu kalau memang mau di Tuhan pakai hidup kita, jangan mau cepat-cepat istana Firaun. Jalanin dulu menjadi pembantu rumah tangga. Artinya apa? Yang kecil pun lakukan dengan setia, Tuhan akan kasih perkara besar. Gak bisa langsung mau yang enak-enak aja. Saya pelayanan pertama saya masih ingat, saya diundang Tahu Yuni. Itu Tahu Yuni itu terkenal di Bandung, tapi bukan yang undang, bukan pimpinannya, yang undang pegawainya. Saya nunggu 3 jam dong, ada datang 2 orang, itu pun pakai sandal jepit. Saya bawa firman, dia main-main HP, dia udah gitu makan permen karet. Halo, kalau saya langsung down di sana, mungkin saya gak ada di sini hari ini. Pelayanan kedua saya ke Batam. Saya pikir di Batam, wah diundang di KKR. Ternyata 1 orang pun gak ada yang datang. Rupanya saya ke sana untuk memberkatin, untuk mendoakan gembala aja yang mau diusir oleh jemaatnya. Kalau kita hitung-hitungan, gua pelayanan sekian, gua harus ada di sini. Gua buka usaha sekian harus di sini. Berarti engkau tidak mengandalkan Tuhan. Tapi kalau engkau lakukan itu dengan sungguh-sungguh, engkau pakai kuasa Roh Kudus, percayalah Tuhan akan menyertai kita. Bagaimana cara Tuhan menyertai kita? Pakai nih kaki untuk bawa jiwa. Ibu-ibu di tempat ini kalau engkau sudah diberkati, bawa teman. Itu namanya gunakan kuasa kaki. Pergi jadikan bangsa muridku, artinya apa? Bawa teman. Karena waktu engkau bawa teman, engkau pakai kuasa kaki, lihat Tuhan menyertai engkau, apa saja yang engkau minta, Tuhan akan campur tangan. Dan yang terakhir, saya undang memusik, itu kuasa hati. Artinya apa? Bereskan hati, bereskan pengampunan. Baru engkau akan bisa mengalami Roh Kudus yang luar biasa dalam hidupmu. Karena orang yang masih tawar hati, yang sakit hati, yang kepahitan, gak akan bisa punya kuasa. Makanya kata Daud apa? Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Karena kata Tuhan, sebelum engkau mengampuni orang lain, aku tidak akan bisa mengampuni engkau. Yang rugi siapa? Ibu-ibu? Yang rugi siapa kalau kita gak diampuni dosanya? Yang rugi kita. Dulu saya gak bisa ngampunin suami saya, hampir 7 tahun. Rugi, sakit gak sembuh. Usaha nggak jalan, anak-anak bermasalah. Sesudah saya bisa mengampunin suami saya, semua Tuhan buka jalan. Iblis senang kalau kita tetap dalam keadaan belum beres hati. Mau bereskan hati ibu-ibu? Halo? Mau bereskan hati? Atau masih mempertahankan hati yang keras? Ibu yang di tengah, siapa namanya? Yes, boleh berdiri sayang. Apa yang ibu dapat dari 7 tadi, dari 6 kuasa tadi yang ibu rasa masih ibu agak maju mundur? Dari kuasa tangan, kuasa kaki, kuasa hati, kuasa telinga, kuasa mulut, kuasa pikiran, yang mana yang masih sering jatuh bangun? I know, maka saya panggil ibu. Bu, ibu bereskan. Lihat nanti, engkau akan melihat satu hal yang terjadi yang luar biasa. Itu intimidasi si jahat yang berkata, jangan ampunin, kebangetan. Ibu bereskan hari ini, kau akan lihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Mau sayang? Mau? Ibu namanya siapa? Siapa? Ibu Lucia. Ling-ling boleh peluk Ibu Lucia? Kita berdoa buat Ibu Lucia ya. Ya sayangku ya. Tuhan Yesus yang baik, Allah kami yang baik, Roh Kudus kami yang baik. Di sini ada Ibu Lucia yang terkasih. Dia butuh Tuhan. Karena kami percaya kuasa hati yang bisa mengampuni adalah kuasa yang powerful luar biasa. Dan Tuhan sangat-sangat mensuka dengan orang yang bisa memberikan pengampunan. Terima kasih Bapak, apapun yang membuat Ibu Lucia sedih, terpukul, kecewa, dalam nama Tuhan Yesus kami hancurkan, kami patahkan, digantikan dengan hati yang bisa berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus akan melakukan hal yang baik dalam hidupku dan Tuhan Yesus sudah menjawab doa-doaku. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, berkati Ibu Lucia, berkati keluarganya, berkati kehidupannya. Haleluya, amin. Oke. Oke. Semua diberkatin? Oke. Nah, kita boleh minta HP saya? Ada HP saya di tas? Tolong Ling. Ya. Nah,
Ini ya tambahan HP, ada HP-ku? Ya sayang. Semua diberkatin enggak? Oke. Apa yang Ibu rasakan di sini? Coba dari firman yang didengar tadi. Hah? Apa? Menguatkan sayang, ya. Jadi kita punya kuasa. Jangan pernah bilang saya sudah hancur Bu ini. We got the power. Tinggal aktifkan, ya Ibu ya. Ibu harus aktifkan. Kalau Ibu misalnya, tapi Bu Indri, nggak ada yang sayang sama saya. Anak-anak saya tinggalin saya. Ibu, yang penting bukan Yesus yang ninggalin kita. Kalau manusia ninggalkan kita, memang itu manusia. Tapi kalau Tuhan nggak pernah ninggalkan kita, itu yang paling penting. Ya, waktu saya dalam keadaan susah, satu orang keluarga saya pun nggak ada yang nolong saya. Tuhan izinkan, jangan marah, karena Tuhan mau tunjukkan kuasanya. Ya sayangku ya. Nah ini kita bukan ini, kita ada bikin seperti ini hanya spontanitas aja ya. Karena mulai nanti 2 bulan kapan saya? Jadi untuk nextnya nanti saya ada pelayanan mimbar, tapi juga ada pelayanan seperti itu kumpul dengan yang ada masuk we time. Makanya masuk we time. We time itu artinya apa Bu Indri? Itu nanti pengerja di sini ada kurang lebih 22 orang. Kalian boleh pilih sama siapa mau kalian digembalakan. Misalnya Ibu Neti nih, saya punya wakil. Nah saya mau sama Ibu Neti. Nah nanti tapi jangan banyak-banyak. Nah paling hanya cuma 2 orang, maksimal 3 orang untuk Neti. Nah nanti kalian akan ketemu langsung sama saya. Kita nanti akan ngumpul 20 orang. Kita akan ngobrol-ngobrol sambil kita mungkin akan icip-icip. Ya sesuap nasi sebongkah batu gitulah ya. Kita icip-icip kecil. Nanti kita bisa cerita-cerita. Saya nggak di mimbar terus soalnya. Karena saya punya pelayanan sekarang lebih suka heart to heart. Saya pengen dengar kalian, apa yang kalian rasakan. Kayak tadi saya lihat ini wanita luar biasa Ibu Jenny. Saya pengen pelayanan seperti itu sekarang. Karena Tuhan yang bawa saya. Kemarin saya sakit, saya pulang dari London. Dari London saya langsung ke Lampung pelayanan. Habis itu saya langsung ke Medan rapat. Malamnya saya gak bisa bernapas. Saya pikir kayak barbecue saya. Tuhan, udah gak bisa bernapas. Akhirnya masuk rumah sakit, emergency. Ada tinggal di sana dan diperiksa. Dan kata dokter, karena saya dulu pernah kena paru-paru saya berjamur. Gara-gara pelayanan juga. Masuk ke nafas 1 bulan. Akhirnya kemarin dokter bilang, Ibu sudah punya pengalaman sejarah tentang paru-paru. Kakak saya meninggal paru-paru cancer. Jadi Tuhan ingatkan gini, Elia pernah aku ajak ngomong melalui Samuel. 3 kali aku ngomong, Eli gak mau dengar. Akhirnya hidupnya tidak jadi berkat. Tuhan ngomong sama saya 2 kali. Dan akhirnya saya putuskan, saya cancel semua pelayanan saya untuk wanita di luar SSM. 100 saya cancel. Bayangkan semua, mau gereja manapun semua saya cancel. Kecuali hari Minggu saya pelayanan nanti di GSJS nanti minggu depan, 2 minggu lagi. Terus saya tanya, Tuhan mau bawa saya kemana? Kenapa suruh cancel semuanya? Karena saya waktu cancel itu hati saya yang suruh cancel semuanya. Dan saya bilang baik Tuhan, saya memang selalu dengar-dengaran. Kayak waktu pas Pak Ari dulu tabrakan, Tuhan bilang tinggalkan semua pelayanan, urus suamimu. 2 tahun saya gak pelayanan, saya hanya ngurus Pak Ari. Pak Ari bangun, saya bangun. Pak Ari tidur, saya tidur. Pak Ari marah, saya diam. 2 tahun. Gak pernah ke salon, gak pernah ketemu orang, HP sengaja saya gak lagi hidupkan. Saya terisolasi di rumah sendiri selama 2 tahun. Dulu rambut saya panjang segini. Tapi karena gak pernah ke salon, rontoklah dia, makanya sekarang jadi ini. Tapi ternyata katanya oke juga. 2 tahun saya pelayanan di rumah. Saya hanya tahu memandang rumput yang bergoyang. Gak pernah ketemu orang sama sekali. Tapi waktu kita taat sama Tuhan, akhirnya Pak Ari bilang, sampai kapan? Sudah 2 tahun ya. Kamu mau di rumah terus sampai kapan? Semua keluarga saya bilang bodoh kamu. Ngapain di rumah aja? Kayak orang bodoh, kayak orang kampung katanya. Tuhan suruh saya duduk diam. Saya cancel semua pelayanan. Semua, kalau itu semua. Sampai hari Minggu semua di cancel. Dan saya ngurus suami saya. Sampai akhirnya satu hari Pak Ari sudah sehat. Karena dia kan terlempar 70 meter dan dia koma. Dan dia akhirnya sehat. Tapi selama 2 tahun tuh karena dia kena batang otak itu error 2 tahun. Gak ada angin, bisa ngamuk, bisa lempar sama saya segala macam. Tapi saya belajar untuk tunduk apa kata Tuhan. Nah pas 2 tahun sudah Pak Ari sembuh. Pak Ari bilang apa? Kamu gini-gini terus. Ya saya bilang ya Tuhan bawa gini ya gak apa-apa saya bilang. Dia bilang kamu pelayanan. Mau pelayanan apa? Saya bilang pelayanan wanita. Oh ya? Saya takut nanti dia tabrakan lagi. Nanti dia narkoba lagi. Saya bilang Tuhan kasih saya tanda 3 kali Pak Ari ngomong. Dan Pak Ari ngomong 3 kali pada hari yang berbeda.
Dan akhirnya saya bilang, apa namanya? Sungai Sukacita Ministry. Kenapa Sungai Sukacita? Saya bilang, karena selama 2 tahun kamu urus saya, muka kamu gak pernah cembetut sekalipun. Selalu ada sukacita. Dan akhirnya saya bangun Sungai Sukacita Ministry. Saya ketemu pertama tuh sama Ling Ling di Surabaya. Saya gak kenal Neti, saya gak kenal Lili, saya gak kenal semua teman-teman di sini. Tapi Tuhan bawa saya waktu pas diundang di kantor dia, saya hanya bilang, ayo Ibu Ling Ling ikut pelayanan mau di Sungai Sukacita. Apa itu Bu? Suaminya gak pernah boleh dia pelayanan. Ini Putri Solo dulu. Ya, karena gak boleh mas suaminya pelayanan. Tapi waktu saya ajak Pak Hendro, saya bilang Pak Hendro boleh gak suami istrinya pelayanan? Boleh. Nah itulah akhirnya saya ajak ketemu Neti, ketemu Lili semua sampai hari ini. Nah saya memang pelayanan ini saya mau pengakuannya, saya yang salah di mata Tuhan. Karena selama saya pelayanan 9 tahun di SSM, saya juga terima pelayanan wanita di luar sana. Akhirnya saya gak fokus di sini. Nah kemarin Tuhan buat saya untuk tidak lagi pelayanan luar, hanya untuk pelayanan di Sungai Sukacita Ministry. Dan saya bilang sama mereka, saya gak tertarik selalu mimbar. Karena kalau mimbar yang saya cari, 100 saya cancel mimbarnya. Dan itu semua gereja besar loh. Tapi saya mau heart to heart, mau ketemu sama pengerja. Karena saya butuh pengerja yang dewasa. Kalau pengerja masih anak-anak yang hanya merengek-rengek, yang dikit-dikit ngambek, saya gak bisa gabung sama pengerja yang seperti itu. Dan pengerja juga nanti akan punya anak-anak rohani. Nah makanya saya mau ketemu kalian. Makanya kalau mau ikut We Time. Karena kalau gak ikut We Time, saya gak akan ketemu kalian. Mimbar saya hanya mungkin cuman per 2, per 4, per 3 bulan. Saya lebih banyak nanti akan ketemu, kita ngobrol nanti di mana, sambil kita ngobrol. Tapi saya hanya pilih 20 sekali pertemuan. Dan 20 ketemu, misalnya Jenny masuk misalnya sama ini, nanti kamu bisa jadi ikut ke rumah saya. Nanti kita akan doakan, kita akan share, saya akan tanya. Dan biasanya itu semuanya pulang tuh lega. Kemarin saya ketemu dengan pengerja, itu pulang-pulang semua matanya bengkak-bengkak semuanya. Karena semua bisa menceritakan tanpa dipaksa. Karena itu Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang bekerja dalam pelayanan akan beda. Maka ibu-ibu kalau mau, ibu-ibu nanti mendaftar. Saya mau siapa, ini ada 30 orang, ada 20 orang lebih di sini. Yang digerakkan Tuhan aja doa dulu, yang mana engkau mau. Supaya nanti bisa ketemu sama Ibu Idri, kita bisa duduk satu meja, 20 orang, sambil kita cerita-cerita. Ini beda, gak seperti ini. Karena saya lebih suka sekarang gak terlalu pelayanan mimbar lagi, jujur. Saya lebih suka sekarang heart to heart, ketemu, saya peluk. Misalnya sekarang Ibu Lisda, ternyata orang Medan ya. Ibu peluk, misalnya Ibu siapa namanya nih saya? Ibu Arti itu sering datang ya, Ibu Artika. Nah ternyata pelayanan kasih itu jauh lebih powerful. Karena kalau saya undang pendeta besar ke tempat ini, kalian datang karena pendeta besarnya. Tapi kalian gak dapat apa-apa habis itu. Tapi kalau kita undang Yesus, kasih. Kalian akan mendapatkan keteduhan. Kalian pulang akan kok enak ya, kok adem ya. Kok saya makin suka ya, saya makin bertumbuh ya, saya makin berbuah. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi kalau nanti mau, silakan mendaftar. Tapi kalaupun enggak apa-apa. Tapi kita mungkin ketemu per 4 bulan sekali. Kalau saya di sini enggak akan sering lagi mimbar. Saya tahu Tuhan enggak mau saya banyak mimbar lagi. Saya hanya mimbar ada di hari Minggu. Kalau Minggu saya masih mimbar, tapi kalau hari di luar itu saya udah enggak ada lagi kecuali SSM. Mau ikut We Time? Ayo. Nanti kita bisa cerita, nanti saya doakan, kalian bisa akan merasakan, nanti kalian boleh tanya apa sama Ibu Indri. Nanti kalian akan diperhatikan sama kalian punya mama, jadi itu mama kalian ada nanti. Ada Mama Lingling, ada Mama Lili, tapi gak usah banyak-banyak cari anaknya, nanti takutnya keteteran semuanya cucu-cucunya. Ya, jadi 1 orang pegang 3, yang betul-betul emang temenan, supaya nanti gak kagok kalau ketemunya seperti itu. Yang mana kalian nyaman aja, kalau enggak pun gak apa-apa, tapi intinya saya mau ayo kita bertumbuh dalam Tuhan. Karena kalau kita punya kuasa beda loh. Karena masalah kan banyak ibu-ibu. Masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah kesehatan. Gak akan kuat sendirian. Buktinya apa? Musa itu orang yang sangat powerful. Gunung bisa keluarkan air. Laut bisa terbelah. Tapi dia satu saat sama Amalek gak kuat. Tangannya dikatakan turun, capek. Artinya apa? Kadang-kadang orang kalau sendiri itu kadang-kadang capek loh. Tiba-tiba Hur dan Harun diangkat, diangkat, menang. Kita perlu ada yang menopang kita. Ibu-ibu kalau saya gak ada yang nopang, saya punya pendua tuh 100. Kurang lebih ada 30 di Surabaya, ada kurang lebih 30 di Bandung, ada 30 di Medan. Itu yang buat saya kuat sampai hari ini. Dan mereka berdoa buat saya tuh yang di Medan tuh 24 jam.
kita perlu teman yang bisa untuk saling sharing, terutama wanita. Karena wanita tuh kalau nggak ngomong itu stres, seteres, apa namanya? Seteres, betul. Tapi kalau engkau sudah lepaskan, kalian nanti gak usah kasih masukan apa-apa. Dengar aja mereka ngomong, dengar cerita, Bu saya gini-gini, oke. Cukup kita pegang, kita dengar, itu keluar nanti semuanya. Nanti baru masuk pelan-pelan, seperti itu. Ya, nanti kalau mau silakan, ini saya punya ada, boleh berdiri Ibu Lingling. Ini saya punya wakil, Ibu Nati boleh berdiri. Mana Ibu satu lagi Afi? Oh Ibu Afi udah pulang kali. Oke, jadi ada 5. Ada Ibu Julia, ada Ibu Afi, ada Ibu Lingling, ada Ibu Nati. Mana Ibu Esther? Ibu Esther juga ada di sana. Dan pendoa yang lain, coba berdiri para pendoa sayangku. Bukan para pendoa, para pengerja. Coba berdiri. Ya ada Ibu Eli, ya ada Ibu Lili, ada Ibu Rosandra, itu ada banyak ya. Kalian nyaman kayak mana? Ini saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Sini Eli. Ini Ibu Eli. Saya bersyukur ketemu dengan wanita seperti Ibu Eli. Tahu kenapa? Ibu Eli ini dulu sangat diberkatin. Dia punya hotel itu ada di timur ya, namanya apa? The Season. Mungkin ada yang pernah tahu. Dia punya hotel juga ada di Jepara. Dia ada punya banyak hotel. Pas waktu suaminya meninggal itu di COVID. Dia gak ketemu sama sekali loh sama suaminya. Hanya jarak jauh. Saya waktu itu lihat fotonya waktu pas COVID Pak siapa namanya? Pak Budi meninggal. Dan Ibu Eli juga itu kena COVID. Itu sudah perburukan total. Itu kalau bukan karena Tuhan, dia mungkin gak terselamatkan waktu itu. Karena waktu dia pas kita Zoom, segala macam. Karena dia kena COVID juga. Tapi Tuhan luputkan, Dina host. Julia itu yang waktu itu menolong. Tuhan pakai Julia. Sudah siap itu, apa yang dialamin? Akhirnya usahanya itu diambil oleh bank. Satu pun gak ada yang tertinggal. Dan lebih menyedihkan lagi, keluarganya pun meninggalkan dia. Tapi seorang Ibu Eli, karena dia ada dalam komunitas yang saling menopang. Dia punya Lingling, dia punya Neti, dia punya semua yang sayang sama dia. Dia sampai hari ini dia bisa bertahan dan luar biasa. Itulah gunanya ada komunitas. Gak gampang loh punya hotel bintang, tiba-tiba semua lenyap. Suami pergi, gak bisa ngeliat pun gak bisa di kuburan karena COVID. Anak-anak, mantu, cucu gak bersama dengan dia lagi. Dia sendirian. Tapi yang luar biasa dia katakan aku punya roh Tuhan dalam hidupku. Makanya aku bisa kuat. Dan terus terang ini saya punya contoh yang luar biasa. Tidak pernah sekalipun dia berkata aku capek hidupku. Aku mau mati aja. Enggak. Dan saya bersyukur ada sahabat-sahabatku yang jadi mama-mamanya. Ini kebetulan mamanya Lingling ya. Mamanya Jenny. Mama-mama yang luar biasa. Saya punya pengerja, terutama saya punya tim inti, itu ada 5 orang. Mereka punya hati yang luar biasa untuk melayani. Percayalah, kalau kalian memilih, kalau kalian memang mau, dengan senang hati mereka pasti akan buka pintu. Ya, kalian ikut ya. Ini contohnya, ini firman yang saya baca. Wanita hebat, wanita kuat. Kalau kalian lihat mukanya, tidak pernah mukanya mukaku Daniel. Padahal belum tentu di kantongnya sekarang ada uang. Tapi dia selalu bersyukur. Dan dia bikin kue. Nanti ada yang mau pesan kue sama Ibu Eli. Kuenya enak loh karena ada Roh Kudus dalam kuenya. Ya sayang, I love you. Silakan duduk. Luar biasa, silakan duduk semua ibu ngerja. Banyak contoh-contoh di tempat ini yang luar biasa. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka mengaktifkan roh Tuhan dalam hidupnya. Kenapa mereka bisa mengaktifkan? Karena ada yang support. Ayo jangan, karena kita perlu ibu-ibu. Makanya ibu-ibu mesti punya sahabat. Ya kita waktu kecil punya sahabat ya. Tapi kalau yang paling penting itu sahabat dalam Tuhan. Itu jauh lebih luar biasa. Karena bukan hanya dia butuh kita waktu kita punya uang. Waktu kita gak punya apa-apa pun dia rangkul kita, dia peluk kita. Amin. Ya, Tuhan berkati. Jadi semua diberkati hari ini. Ya, nanti mau ketemu Ibu Indri lagi? Mau ya. Nanti maunya nanti kalau yang we time lebih seru lagi pasti. Karena itu kita di situ ada makan sama-sama. Tapi jangan cari makannya ya. Jangan. Makannya mungkin hanya air putih lah dengan ya, bubur aja, bubur kosong gitu loh makannya. Pengen tahu betul nggak betul-betul mau cari Tuhan apa cari makan gitu loh ya. Nah tapi intinya
Beda loh. Kalau kita melayani pakai kasih, kalau kita punya sahabat pakai kasih, itu beda. Kita bisa kuat ya. Ya, ya. Tadi kamu percaya? Ya. Siapa tadi namanya? Lili. Percaya tadi adikmu pasti Tuhan tolong ya, pasti sembuh ya. Karena kuasa doa orang benar kalau doakan besar kuasanya. Jadi kita power kita banyak. Ya jadi jangan jadi memble ya. Jo, ya sayangku ya. Ibu udah ketemu aku udah senang. Ya tadi dia bilang saya sampai ini gak pernah ketemu, sekarang baru ketemu. Ya inilah manusianya kayak begini gitu loh. Oke sayangku, jadi intinya hari ini diberkatin ya. Hari ini diberkatin. Nah ini saya hanya coba, ini kita bukan hanya cuman coba ya kita praktekin. Mau gak dipraktekin ada sedikit praktek? Mau gak? Mau ya? Nanti kalau saya tanya, ini memang berarti itu betul-betul dari Tuhan loh. Di sini ada puluhan nomor. Itu ada nomor itu ada yang kita harus omongin. Kalian boleh pilih ya. Saya hanya tunjuk 1-2 orang ya. Nah, nanti kalau misalnya saya pilih nomornya, ini 1 sampai 22. Nanti kalau engkau pilih nomornya, kalau memang mau cerita boleh, tapi kalau enggak mau cerita pun enggak apa-apa. Tapi kalau mau cerita kita akan doakan. Dan saya percaya itu dari Tuhan. Karena saya tuh buat ini nomor, ini saya berdoa tuh Tuhan. Karena saya bilang, Tuhan saya enggak mau pelayanan mimbar lagi sekarang. Saya mau pelayanan dari hati ke hati. Ya. Nah ini saya tunjuk ya, ibu yang pakai kotak-kotak. Namanya siapa sayang? Yes, ibu. Iya. Namanya siapa sayang? Tuti. Tuti ya. Ibu dari gereja mana? GKI. GKI ya. Ada 1 sampai 22. Nomor berapa yang ibu pilih? 20. Nomor 20 ya. Aku harus bagaimana lagi Tuhan? Ada ibu rasakan seperti ini? Mau share? Hari ini saya dapat banyak dari Bu Indri. Terus terang aja pada saat kesini, ya berapa sebulan ini saya dalam kemarahan dan bingung. Tapi tadi dari Bu Indri ngasih kami 7 poin, khususnya 5 tadi itu membuat saya untuk koreksi diri. Luar biasa. Ya. Tuhan sayang sama engkau. Dari tadi saya udah lihat engkau sayang ya. Tuhan sayang, Tuhan pasti akan kasih pembelaan ya. Praktekkan kuasa itu. Ibu siapa namanya tadi? Tuti. Kita berdoa Ibu Tuti ya. Tuhan Yesusku yang baik, Allahku yang baik. Terima kasih Bapak. Ibu Tuti adalah pribadi yang membuka hati. Bukan masalah firmannya yang hebat. Tapi hatinya yang dibuka. Dan waktu hatinya dia buka untuk Roh Kudus untuk menguasai hidupnya. Di sana akan terjadi breakthrough, terobosan. Terima kasih kehadiran Ibu Tuti ke tempat ini. Bukan secara kebetulan, Tuhan yang mengantarkan, Roh Kudus yang mengantarkan dan jawabannya Ibu Tuti sudah dapatkan. Terima kasih berkati dia, berkati kehidupannya, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya. Dan terutama berkati imannya. Haleluya. Amin. Love you sayang. Ya, amin. Be strong ya. Net. Saya pilih 1 lagi ya. Oke. Jangan deg-degan atuh. Itu Roh Kudus loh. Itu Roh Kudus loh yang kalau misalnya engkau pilih tepat itu karena Roh Kudus sayang. Saya percaya selalu gak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Roh Kudus mau peneguhan. Karena kadang-kadang kita masa sih. Tapi kok dari Roh Kudus tuh selalu peneguhan. Karena 2-3 saksi di hadapan Tuhan tuh sah. Ya. Oke. Kita pilih lagi ya. Oke. Semua diberkatin gak? Semua diberkatin gak? Oke ya. Yang baju bunga-bunga, siapa namanya sayang? Siapa namanya? Yes. Nama saya Iing. Iing. Dari gereja mana Iing? Dari gereja Katolik. Bahasan saya orang Katolik ya. Oke, 1 sampai 22. Iing mau nomor berapa? Nomor 9. 9. Pernah kecewa? Pernah. Mau cerita? Enggak. Oke. Aku berdoa buat Iing ya. Kita berdoa buat Iing. Sayang, Tuhan sayang sama Iing. Makanya Iing datang dan Iing dapat nomor tentang hal ini ya. Kamu simpan kekecewaan, kamu akan semakin down. Tadi dibilang ada kuasa hati. Ya, kamu belajar walaupun gak gampang. Tuhan Roh Kudus mampukan aku.
waktu engkau belajar untuk mengampunin, waktu engkau berusaha untuk meminta pertolongan Roh Kudus, Tuhan akan mampukan. Tuhanku yang baik berkati Ibu Iingku yang terkasih. Dia adalah anakmu, kesayanganmu Tuhan. Ibu Iing udah gak bisa bikin apa-apa. Dia hanya mau datang kepada Bapa, peluk dia Tuhan, balut lukanya Tuhan, pegang tangannya Tuhan, berikan kepadanya hati yang mau mengampuni, dan dia akan bisa melakukan itu, dan pertolongan Tuhan akan nyata. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Amin. Love you sayang, ya, be strong ya, be strong. Kamu disayang oleh Tuhan, ya, that's yours. Ya. Percaya Roh Kudus bisa ngomong sama kita? Percaya? Bukan hanya pendeta loh. Roh Kudus bisa ngomong sama kita ibu-ibu. Engkau datang ke tempat ini, engkau akan pulang akan berbeda. Karena Roh Kudus itu dia menyatakan dengan penuh kelemah lembutan. Gak nuding, gak bilang kau kan itu bukan Roh Kudus. Itu roh setan. Kalau ada intimidasi, hancurkan, matikan kau, gak mungkin kan bisa berhasil, itu bukan dari Tuhan. Ibu-ibu tinggal gampang bedainnya. Kalau dari Tuhan tuh pasti anakku, kau pasti bisa. Tuhan pasti tolong. Tuhan gak pernah lupakan kita. Kita yang sering lupakan Tuhan. Sayangku nomor, ibu namanya siapa sayang? Yes you. Ibu siapa? Ya. Sandra. Ya. Ibu namanya siapa? Sandra. Sandra. Dari gereja mana sayang? Ya? GKI. GKI. Banyak GKI di sini. Coba angkat tangan GKI. Wah keren. Hah? Besannya Vena. Oh Vena mana Vena? Keluar. Ah oke. Sayang mau nomor berapa? Nomor 13. 13. Tapi tadi ibu siapa namanya? Ibu siapa? Sandra. Sandra. 13 ya. 13. Tetap bersyukur. Oke. Apa yang ibu mau share? Enggak. Enggak ada, enggak pernah bersyukur. Berarti ini peneguhan ibu ya, tetap bersyukur itu ibu berarti tinggal aktifkan roh Tuhannya. Karena perkataan bersyukur tuh gak mungkin dari iblis, itu dari Tuhan. Ya, pokoknya bilang apapun terima kasih Tuhan, tambahin lagi tetap bersyukurnya. Supaya nanti Tuhan akan lakukan hal yang sangat-sangat ibu tidak pernah pikirkan, gak pernah ibu dengar, gak pernah ibu lihat, Tuhan siapkan sama ibu ya. Kita berdoa buat Ibu Sandra ya. Tuhanku yang baik, terima kasih Tuhan ada Ibu Sandra di tempat ini dan dia mau belajar untuk tetap bersyukur karena itulah keinginan Tuhan dalam hidupnya. Terima kasih untuk kau memberkati dia dan juga untuk Vena dan juga untuk anak mantu cucu dan untuk seluruh keluarga besarnya dan melalui hidupnya, melalui imannya, melalui kesehatannya, melalui rumah tangganya nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, amin. Satu lagi ya, ini untuk Ling-Ling. Oke, satu lagi ya sayangku ya. Satu lagi ya, sayang namamu siapa? Ruli. Ruli dari gereja mana? GPIB. GPIB. Oke. Mau pilih nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Tuhan baik banget. Oh, mau share? Boleh sedikit. Boleh sayang berdiri. Tuhan baik banget dalam hidup saya karena sebenarnya barusan rumah tangga tergoncang. Saya ikut persekutuan doa notaris dengan Bu Afi, Oke. ketemu dengan pembicara dan saya didoakan. Oke. Pada saat saya datang, saya sudah sampai tahap saya menyerah. Oke. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Apa sayang? Tidak tahu harus Oke. bagaimana. Jadi saya sudah pada Oke, I love you. Tuhan sayang sama kamu loh. Gak kebetulan kamu datang sih. Cara Tuhan sayangku, oke. Kamu continue. Tapi saya pulang dari persekutuan doa itu dengan Tuhan jawab, Tuhan akan pulihkan Yes. perkawinanmu. Yes. Ini kuasa perkataan. Yes, teruskan sayang. Meskipun saya pulang dengan tetap, saya harus apa Tuhan? Yes. Tapi saya punya iman, Tuhan pasti pulihkan. Yes. Sesuai dengan imanmu. Sesuai dengan imanmu akan terjadi. Ya sayangku ya. Ya, Amin. jadi Tuhan sangat baik itulah. Yes. Jadi saat ini kami sedang berproses. Oke. Ya, karena itu saya sebenarnya tidak pernah
ikut seperti ini karena mungkin semua orang tahu GPIB begitu. Oke, very sweet. Ya. Oke. Jadi ini pertama kali saya ikut Oke. persekutuan seperti How do you ini feel? dan saya merasa sangat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang saya dapatkan mengenai perkataan, Oke. mengenai hati, Oke. pengampunan. Yes. Jadi saya mengimani anggur dalam rumah tangga saya pasti Tuhan Yes. pulihkan. Yes. 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 Karena Yes. Tuhan baik. Jadi kalau secara manusia Yes. saya tidak tahu caranya. Ya sayang, gak usah tahu. Itu bagian Tuhan. Ya. Bagian kita hanya taat. Bagian kita melakukan, bagian kita perkatakan, bagian Amen. kita pikirkan, bagian kita Amen. dengarkan, bagian Amen. kita angkat tangan, bagian kita melangkah, bagian kita mengampunin. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhanku yang baik, Allahku yang baik, Yesusku yang baik. Aku sangat percaya di sini ada adikku Yuli. Aku sangat percaya bukan secara kebetulan datang ke tempat ini. Tuhan yang sudah menjawab dan Tuhan sudah bereskan. Bagian kami tinggal bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Love you. Love you. Ling, that's yours. Ya. Nanti kalau mau Yul, nanti kayak tadi kamu apa? Dari mana? Sumatera atau Dari Sumatera. apa? Sitorus. Si Taurus sih, Pak Didi. Ya, sayangku, adikku, kamu nanti kalau mau ikut Witan, saya pilihkan kamu untuk Ling-Ling, kamu ambil. Ibu Ling-Ling. Kalau tadi Neti yang tadi saya sudah tunjuk, Ya. kamu ambil ya. Bukan saya mau maksa, kalau nggak mau enggak apa-apa. Tapi saya tergerak banyak di sini hati-hati yang mau dipulihkan. Sayang kalau kita nggak doakan, nggak kita support. Kan nanti kalian akan beda yuk. Nanti kamu akan beda, nanti kamu akan beda. Keluar nanti akan beda. Nanti kamu ketemu aku bulan depan akan beda ya. Itu akan saya rasakan ya. Nanti juga buat sayang, siapa namanya tadi aku lupa? Lili. Iin ya, akan beda nanti, gak duduk di belakang lagi, di depan nanti duduknya, betul? Sayangku, tadi kamu juga sayang ya, aku percaya ya, kamu juga akan mengalami terobosan. Karena Tuhan cari bukan orang pintar. Tahu apa yang Tuhan cari? Orang yang mau buka hati. Tuhan very simple. Allah kita tuh gak banyak cingkune, gak bilang kau mesti orang kaya baru bisa ketemu aku. Tapi kalau kau buka hati, kau bisa ketemu aku. Tuhan bilang waktu Tuhan mengetok pintu, knock 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 knock. Barang siapa yang buka pintu maka aku akan makan bersama dengan dia. Wow keren banget, siapa kita bisa makan sama Yesus. Kalau makan sama Pak Prabowo wajar. Karena mungkin engkau diundang makan sama presiden, makan sama Yesus. Kalau bukan karena kasih anugerah enggak mungkin. Buka hati ya. Satu lagi boleh? Satu lagi? Oke. Sayangku, yang baju putih, ibu siapa namanya? Dia sayang. Siapa? Fonsi, sayang. Dari gereja mana sayang? Saya dari HFC, HFC, pernah ketemu Ibu Indri dong dulu? tapi saya masuk di sana baru Oh baru, oke. Sayang, kau nomor berapa? nomor 7. 7 ya. Pasti menang. Yes, I saw you, pasti menang. Jangan ragukan sedikit pun ya. Kamu hanya perkatakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Stop untuk bilang kenapa, kapan, tapi terima kasih Tuhan. Ya, mau cerita, mau share? Ayo kamu cerita. Kalau mau, kalau nggak mau nggak apa-apa. Memang beberapa hari ini saya susah. Saya punya teman baik banget gitu. Dia membutuhkan uang, saya bantu terus menerus. Terakhir kemarin saya bilang tolong ditransfer sebisanya. Dia bilang saya tahu bahwa Cik Foni ini punya uang tetapi percaya saya tidak mungkin tidak bayar. Dalam hati saya kok begitu perjawabannya. Tiba-tiba saya ini Tuhan kok begini ya. Baru tahun lalu saya kena ditipu juga karena menolong gitu. Oke. Terus kemudian kena hack Oke. padahal di apa? Ya kena hack gitu. Oke. Terus ya kok bertubi-tubi gitu. Oke. Terus saya dalam seminggu ini susah. Tapi saya seperti yang Ibu Indri tadi katakan melalui mindset. Saya terus katakan setiap hari. Saya pemenang, saya pemenang, saya pemenang. Yes. Ternyata saya dapat ini juga. Yes. Tuhan katakan Sayangku, pemenang. kamu tinggal tunggu waktunya. Ya, kita berdoa buat Foni ya. Tuhanku yang baik.
Tuhanku yang baik, terima kasih Bapak. Aku sangat percaya bukan secara kebetulan Foni datang ke tempat ini. Tuhan Yesus terima kasih, dia sudah selesai dengan segala permasalahannya. Dan Tuhan sudah menyelesaikan dengan cara-Mu yang ajaib. Bagian kami hanya bersyukur dan bagian kami berkata terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Foni bisa melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Pakai hidupnya Bapak, dia punya hati yang luar biasa untuk menolong teman-teman. Tapi berikan pada dia hikmat untuk tidak salah dalam menabur, tidak salah dalam meminjamkan, tidak salah dalam bertindak. Terima kasih Bapak, wanita hebat, wanita kesayangan Tuhan, wanita pemulihan terjadi dan pasti terjadi. Haleluya. Amin. Aku udah melihat engkau dari tadi sayang. Ya pasti ada purpose ya. Percaya. Engkau sudah melakukan yang baik, Tuhan pasti akan tolong. Gak usah pikirkan, gak usah mereka-reka, gak usah kenapa. Terima kasih Tuhan. Lakukan bagian kamu. Selanjutnya nanti dalam tahun ini Tuhan akan lakukan perkara yang luar biasa. Amin. Tuhan berserah. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Semua diberkatin ya. Oke. Masih mau terus di sini? Gak pulang-pulang. Terima kasih ya sayangku semua. Jadi intinya kita bulan depan ketemunya itu di WeTime. Jadi saya nggak ada di mimbar, baru ada lagi bulan depannya lagi. Kenapa Ibu Indri kok nggak mimbar terus? Karena Tuhan suruh saya sekarang untuk heart to heart kepada jiwa-jiwa. Ini maunya Tuhan, saya nggak bisa lawan. 100 pelayanan saya cancel. Berarti kata Tuhan memang maunya seperti ini. Dan pasti yang paling prioritas adalah SSM Bandung, Medan, Surabaya, dan Jakarta. Tuhan berkati ya. Apa? Yes. Shalom, ada Bapak di sini, khususnya ibu-ibu, sister terkasih yang sudah bergabung di SSM. Puji Tuhan, siang hari ini mengalami kelegaan ya, firman Tuhan yang luar biasa pada siang hari ini. Seperti yang Ibu sampaikan, bahwa Bu Indri ditaruh Tuhan untuk melayani lebih one on one ya. Mungkin kalau yang KKR ibadah, ibu-ibu bisa dapatkan di mana-mana ya. Nah tapi Bu Indri taruh Tuhan untuk lebih dekat lagi dengan pribadi-pribadi ya. Ya, kita dukung, kita doakan pelayanan Ibu Indri untuk menjadi berkat, bukan hanya di Surabaya, bahkan di seluruh Indonesia di mana Ibu dipercayakan untuk melayani. Terima kasih Bu Indri yang sudah jauh-jauh datang dari Bandung. Ya, makasih Ibu kita yang baik hati dan rendah hati juga. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman. Ya, sebelumnya kita akan sambil pengumuman sambil juga dijalankan persembahan ya. Kita akan doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, biarlah terus Tuhan kami mau menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami, juga lewat hamba-Mu, Ibu Indri, Tuhan pakai terus hikmat marifat, kepekaan, Tuhan terus tambah-tambahkan buat Ibu Indri, gembala kami. Dan Tuhan Kau berkati keluarganya, Kau berkati pelayanannya, dan juga nanti sore kembali ke Bandung juga dalam penyertaan Tuhan. Tuhan menjaga, melindungi, tiba di rumah dengan selamat. Dan Tuhan kami memberikan sebagian dari apa yang Tuhan sudah berikan buat kami memberikan dengan sukacita. Biarlah semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Yang pertama saya akan menyampaikan pengumuman, ada buku dari Ibu Susi Herawati ya. Judulnya Dewasa di Tengah Luka. Ini bagus sekali buku ini, hanya ada 10, harganya 100.000. Nanti yang berminat bisa beli di meja registrasi di luar ya. Kemudian untuk minggu depan tanggal 21 Maret pelayanan kami adalah heart to heart, jadi tidak ibadah seperti ini ya ibu-ibu ya. Kami para pengerja akan turun ke sebuah gereja kecil di Surabaya Utara. Saya lupa namanya, Surabaya Utara ya. Nah, kami itu sangat diberkati dengan satu materi pembelajaran heart to heart. Itu udah beberapa tahun yang lalu sebelum COVID itu kita sangat diberkati, bahkan mungkin ada ibu-ibu jemaat di sini yang pernah ikut ya dan sangat diberkati.
dengan materi heart to heart tersebut. Nah, kami tidak mau hanya terbatas ada di kami, tapi kami juga mau berbagi di gereja-gereja kecil. Jadi kami para pengerja dan juga ada mungkin beberapa yang teman-teman We Time yang ikut di anggota We Time mau ikut juga boleh. Nah, di sana kita akan diskusi, kita akan sharing tentang firman Tuhan yang ada di materi heart to heart tersebut. Kemudian kita akan bersama-sama juga akan berbincang-bincang dengan jemaat di sana dan sambil makan siang ya. Jadi kita program ini adalah makan siang kasih ya, atau perjamuan kasih nanti dengan sebuah gereja kecil yang sudah kita survei yang lalu di sana, dan jemaatnya cukup antusias menerima kami dan mereka sangat welcome ya. Jadi ada pelayanan itu di SSM. Kemudian minggu depannya lagi 28 Maret dan 4 April itu karena libur lebaran jadi off ya. Jumat depan kami ada pelayanan di gereja kecil, 2 Jumat lagi itu libur karena pelayanan lebaran, libur lebaran. Kemudian 11 April kita ketemu lagi dengan Ibu Indri, tapi dengan one on one ya, heart to heart ya. Oh maaf, ya 11 April nanti di sini pukul 10 dengan tema terbelenggu ya, seperti di flyer itu. Mungkin ibu-ibu bisa mengikuti juga dari IG-nya SSM ya, info-info di sana. Baik, sementara itu kemudian Ibu Indri tanggal 11 April, 18 Aprilnya juga off lagi karena Jumat Agung. Ya, jadi pengumuman berikutnya nanti kita umumkan lagi pada tanggal 11 April ini ya. Baik, kita ketemu lagi di tanggal 11 April. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, ada pengumuman lagi? Cukup, mari bangkit berdiri semuanya. Karena di luar hujan deras, mau menari, bersukacita. Karena kita apa? Sungai sukacita. Karena kita siapa? Sungai sukacita. Bila kiri kanan depan belakang kita sungai sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sungai sukacitamu mengalir dalammu. Ayo, oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalammu.
menyala. Betul? Karena bait tubuh kita adalah apa? Bait Roh Kudus. Betul ya? Kita berdoa sayangku. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami sangat percaya Engkau sungguh hadir Tuhan. Karena yang kami cari bukan persekutuan doa, yang kami cari bukan hanya sekedar kumpul, yang kami cari adalah Yesus. Dan Yesus adalah kasih. Di mana ada kasih, di sana akan banyak orang berbondong-bondong dan akan bertumbuh dan berbuah. Terima kasih untuk kehadiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kehadiran para malaikat di surga di tempat ini. Kami boleh merasakan ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada pengharapan, ada sukacita, ada pelukan, ada kepedulian, ada rangkulan, ada air mata, ada pembelaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak berkati SSM, berkati juga untuk semua teman-teman yang sudah berjerih payah hari ini melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Siapa kami kalau boleh melayani tempat-Mu yang kudus Bapa? Satu anugerah kepercayaan, jangan sampai kami sia-siakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak yang baik, berkati juga musik yang begitu luar biasa, WL yang begitu semangat antusias. Terima kasih juga untuk pengerja, terima kasih untuk tim inti, terima kasih untuk jemaat yang hadir. Kami percaya kami pulang dari tempat ini ada satu kekuatan baru, ada satu kepercayaan yang semakin mantap dalam Tuhan, ada iman yang bertumbuh sehingga kami boleh pulang dan kami yakin dan kami berkata terima kasih Tuhan, semua sudah Tuhan ambil alih, bagian kami hanya melakukan apa yang menjadi perintah-Mu. Berkati sekali lagi Bapak untuk setiap masalah yang kami hadapi, apapun masalah itu ada Tuhan dalamnya. Masa suka, duka, musim semi, musim panas, musim gugur, musim hujan, kami tidak takut karena kami punya roh yang bisa mengalahkan semua permasalahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Mari adik sahabat-sahabatku, kita mengangkat tangan, kita akan pulang. Biarlah kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang sudah diberkati dan pasti menjadi berkat. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati.